Terengah-engah, Fang bertanya-tanya berapa banyak lagi yang akan datang. Dia sudah mengalahkan lebih dari 3.300.000 monster, dan jumlah itu terus bertambah saat dia menebas makhluk-makhluk di sekitarnya. Potongan-potongan tubuh musuh berterbangan, dan setiap pertarungan menodai pedangnya dengan kematian mereka. Dia bertanya-tanya kapan tepatnya dunia yang dia tinggali menjadi seperti itu. Suatu hari, dahulu kala, jalanan ramai seperti biasa. Tepat pada saat itu, orang-orang mulai melihat ke atas dan menunjuk ke bulan. Sebuah cahaya merah besar berputar-putar di langit dan tiba-tiba terbuka memperlihatkan kehampaan gelap di tengahnya. Begitu saja, sebuah gerbang terbuka. Saat kerumunan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, seseorang dengan teleskop melangkah maju. Dia mengarahkan alat itu ke gerbang aneh tersebut dan terkejut menemukan monster yang belum pernah dilihat sebelumnya menunggu di sisi lain. Jumlahnya tak terhitung. Mereka bercokol, bersenjata, dan siap menyerang. Jauh di dalam dunia binatang aneh itu ada sebuah kunci yang bisa menutup gerbang. Jika manusia tidak menemukannya tepat waktu, bumi akan diinvasi oleh makhluk yang jauh melampaui kapasitas militer mereka. Akhirnya, sekelompok manusia awaken yang luar biasa pun muncul. Misi mereka adalah menemukan kunci sebelum para monster menerobos penghalang. Mereka bekerja dalam kesatuan yang sempurna, menugaskan sebagian untuk menghadapi musuh, sementara yang lain maju untuk mengambil kunci sebelum terlambat. Orang pertama menemukannya tersimpan di dalam tubuh makhluk biru langit. Mengambilnya ke tangannya, dia bertanya-tanya apakah kunci itu benar-benar bisa menutup gerbang yang membahayakan dunia. Saat dia mencobanya, bulan di dunia nyata memulihkan dirinya sendiri untuk dilihat semua orang. Sekarang, dia memutarnya ke arah sebaliknya, dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Terungkap bahwa kunci itu juga bisa membuka gerbang dalam keadaan terkendali, mengubahnya menjadi bahan yang berharga. Dengan itu, era para awaken tiba, dan banyak orang memberanikan diri masuk ke dalam gerbang dengan harapan menjadi kaya. 5 tahun kemudian, Fang mendapati dirinya di tepi jurang, bergantung pada belas kasihan rekan-rekannya sendiri. Di mata seorang manusia awaken, orang biasa sepertinya hanyalah semut yang tidak berarti. Didorong jatuh, dia terhempas ke dasar jurang, dan ketika dia akan menghadapi kematiannya di tangan monster lapar, wajah yang dikenalnya muncul. Dia akan diselamatkan. Seluruh tubuhnya terbakar, dan dia akhirnya mendapatkan kekuatan yang selalu dia inginkan. Namun, ini juga akan menjadi kekuatan yang dia sesali seumur hidupnya. Di dungeon tingkat lanjut Bukit Tanpa Kembali, para manusia awaken bertarung melawan gelombang monster berbahaya. Sementara mereka menebas tubuh-tubuh yang tak terlukiskan itu, Fang membuka mulutnya karena kagum pada setiap gerakan mereka. Anggota logistik lainnya dengan gembira memberitahunya untuk berhenti melamun karena sudah waktunya melakukan pekerjaan mereka. Karena tidak punya banyak waktu, mereka harus bergerak cepat dan efisien. Sebagai anggota cadangan, pemuda itu menikmati pekerjaannya. Para awaken membunuh monster sebanyak mungkin sebelum gerbangnya menghilang, dan perannya adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mengumpulkan material dari monster yang telah dibunuh. Meskipun mereka membersihkan jalan di depan, apapun yang sayangnya, lolos dari grup akan berbahaya. Sebagian besar orang yang bersamanya berlevel rendah bercampur dengan segelintir orang biasa sepertinya. Jika dia tidak membutuhkan uang untuk membayar tagihan rumah sakit Jinyu, dia tidak akan mengambil risiko seperti itu. Fang buru-buru membawakan sebotol air untuk seorang petarung yang kelelahan yang mengeluh karena kuli angkut itu bahkan tidak mencuci tangannya yang berlumuran isi perut. Saat dia mengabaikannya dan terus mencoba membantu, yang lain juga mulai melampiaskan frustrasi mereka. Pemuda lugu itu menawarkan air kepada Kuna, yang menatapnya dengan mata mematikan penuh kebencian. Tiba-tiba, botol-botol itu jatuh ke lantai saat wajahnya ditendang karena kesalahannya mendekati sang pemimpin. Pria kejam itu belum selesai, dan dia menyuruh anak buahnya untuk memukuli dan membunuh anggota logistik itu. Mereka melakukan seperti yang diperintahkan, melayangkan pukulan dan mendaratkan hantaman ke seluruh tubuhnya. Fang terbaring di lantai, gemetar kesakitan tanpa tahu mengapa mereka menyakitinya. Kuna menginjak kepalanya, menekannya ke tanah, dan menghukumnya karena berani menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Mereka menghabiskan waktu untuk menyerangnya, dan, akhirnya, menyeret tubuhnya yang lemas dan lemah ke tepi tebing. Masih bingung, Fang bertanya lagi mengapa mereka melakukan itu padanya. Sambil menahannya di atas jurang yang mematikan, Kunam menertawakan pertanyaannya dengan mengejek, berpikir dia masih berani berpura-pura bodoh saat menghadapi kematian. Dia menatap penuh benci pada bocah yang berani-beraninya mengatakan bahwa dia telah membuat kesalahan, mengatakan itu akan merusak reputasinya jika perbuatannya sampai tersebar. Dia melepaskan kuli angkut yang tak berdaya itu. Fang terjun bebas, berteriak dan memohon agar mereka menyelamatkannya. Bahkan saat menghadapi kematian, dia seperti pengecut dan mereka bertanya-tanya apa yang Wan Yu lihat dari orang sepertinya. Untuk menahannya di sana, mereka menghancurkan kunci dan menutup dungeon. Manusia biasa itu jatuh ke dasar tebing,
dan entah bagaimana masih hidup. Namun, sepertinya itu tidak akan berlangsung lama. Saat monster besar berdiri di atasnya, dia mencoba melarikan diri, tetapi tubuhnya tidak mau mengikuti perintahnya. Monster itu menginjaknya, mematahkan hampir semua tulangnya. Monster itu menerjang untuk melahapnya utuh, tetapi benturannya tidak terjadi. Membuka matanya, dia melihat monster lain melawan monster yang hampir merenggut nyawanya. Sayangnya, itu tidak akan memberinya keberuntungan, jadi dia mulai berlari, dipenuhi adrenalin. Dia hampir tidak bisa bergerak dengan semua luka yang dideritanya, dan makhluk bulat sudah mendekat. Fakta bahwa makhluk sekecil itu pun mengejarnya membuat pemuda itu kesal, jadi dia melemparkan batu ke arahnya. Batu itu mengenai tepat di tengah bola mata raksasanya, memaksanya memekik kesakitan dan menampakkan wujud aslinya. Ini gawat. Berdiri di depan, Fang adalah mutasi monster tentakel yang legendaris. Sebuah tentakel melesat ke arahnya, dan satu serangan membuatnya terhempas ke dinding tebing. Dengan dadanya yang menganga, kematian hanya tinggal beberapa saat lagi. Saat dia memikirkan betapa mustahilnya dia untuk kembali ke rumah sekarang, liontinnya yang rusak memantul dan menggelinding. Liontin itu terbuka dan memperlihatkan foto Jingyu yang tersenyum begitu indah. Dengan putus asa dia mengulurkan tangan, dia meminta maaf padanya. Dia berjanji akan mendapatkan cukup uang dan membawanya ke dokter terbaik untuk berobat. Tapi dengan keadaannya sekarang, tidak mungkin dia bisa mencapainya. Dia menangis dalam penderitaan dan terus memohon ampun. Dari genangan air matanya sendiri, sebuah cahaya terang mulai bersinar. Para monster awalnya bingung, tapi mereka tiba-tiba hancur berkeping-keping saat menara kekuatan yang menyilaukan melesat dari tubuhnya dan menembus langit. Membuka matanya, Fang melihat makhluk seperti malaikat terbang di atasnya dengan kehangatannya. Makhluk suci itu tersenyum padanya dan ditanya apakah dia mau memindahkan bakat malaikat suci kepadanya. Dengan persetujuannya, proses pemberian hadiah berlanjut dan dia menyentuh sebuah titik kecil di dahinya. Titik ini terbakar dengan kekuatannya dan terhubung ke dadanya. Wanita itu menyuruhnya untuk mengambil bakatnya dan hidup dengan baik. Saat malaikat itu menghilang, lingkaran suci yang dimilikinya kemudian muncul di atas kepalanya. Lebih dari itu, sayap putih gading yang sama tumbuh dan terbentang dari punggungnya. Akhirnya, sebuah pedang suci muncul di tangannya, dan seluruh tubuhnya mulai terbakar dengan kekuatan baru yang luar biasa. Teriakan perangnya menarik perhatian monster di dekatnya, tapi tidak seperti sebelumnya, mereka bukan tandingannya sekarang. Satu ayunan cepat mengirimkan ledakan energi yang dahsyat ke arah para monster, memotong mereka tanpa perlawanan sedikit pun. Saat dia melanjutkan serangannya, itu seperti pertunjukan kembang api dari tubuh monster. Saat itu, sistem memberitahu orang yang baru bangkit itu untuk beradaptasi dengan bakatnya. Namun, dia menolak kualitas seperti malaikat dan melanjutkan pembantaian monsternya. Dia langsung menuju mutasi tentakel legendaris, meninggalkan jejak pembantaian di belakangnya. Senjata mereka beradu dan sistem memberitahu lagi, mengatakan dia telah mendekati batas bawah bakatnya. Dia menahan ledakan energi musuh dengan perisainya. Sebagai orang biasa, setiap awakened di dunia nyata memandangnya rendah. Merasakan hatinya yang penuh kebencian, sistem menganggapnya tidak cocok dengan sifat suci bakat itu. Fang terus melampiaskan keluh kesahnya, termasuk tentang monster yang tanpa henti mengejarnya. Sistemnya mulai runtuh, dan ini terjadi lebih cepat saat dia bersumpah untuk membunuh mereka semua. Akhirnya, bakat itu rusak dan memulai ulang. Saat dia menahan serangan, menusukkan pedang sucinya ke tangan musuh, senjatanya bergetar dan kegelapan mulai melahap bilahnya. Tak lama kemudian, kekuatan suci keemasan dari dalam dirinya hancur dan sepenuhnya digantikan oleh energi jahat. Sekali lagi, dia bersumpah untuk menghancurkan mereka semua. Mutasi tentakel merasakan permusuhan itu dan menyerang, mengarah tepat ke tubuhnya yang tak bergerak. Namun, Fang hanya berteriak padanya, memerintahkannya dan yang lainnya untuk datang. Bakatnya bermutasi. Dengan hilangnya sayap emas, api neraka biru menyelimuti seluruh tubuhnya. Tentakel monster itu menyerang, tetapi tidak ada yang bisa menyentuhnya dan malah hancur berkeping-keping begitu mendekat. Bahkan musuh pun terkejut dengan perkembangan tak terduga itu. Monster itu meraung marah, tetapi sepasang kaki berlapis baja berjalan ke arahnya. Fang telah membangkitkan bakat baru, Undead Angel, dan mengenakan zirah biru. Dia mengarahkan pedangnya yang ternoda ke arah musuh dan memberinya satu kesempatan untuk memanggil semua monster sejenisnya ke sana. Menyadari dia kalah tanding, mutasi itu berbalik untuk melakukan perintahnya dan mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga untuk memanggil seluruh gerombolan makhluk. Siluet mereka menutupi langit, tetapi mereka hanyalah serangga rendahan bagi kekuatan barunya. Dia melompat untuk menghadapi musuh di udara dan mengangkat pedangnya dengan ekspresi yang lebih jahat dari mereka. Beberapa tebasan cepat yang tak terlihat oleh mata biasa cukup untuk mengalahkan semuanya dalam sekejap. Setelah para kroco dibereskan, dia beralih dan melompat ke arah mutasi tentakel yang mencoba mundur ketakutan.
Namun, tidak mungkin dia akan melepaskannya begitu saja. Sang Undead Angel menusukkan pedangnya menembus mata hingga ke dalam tubuhnya. Saat itu juga, sekelompok musuh yang berbeda muncul. Fang tampak puas dengan kawanan lebah itu, karena ini pertama kalinya dia melihat begitu banyak di satu tempat. Namun, itu tidak ada bedanya baginya karena semua yang berniat menyakitinya, apapun itu, harus mati. Satu jentikan jari sudah cukup untuk mewujudkannya. Kebangkitannya masih berlangsung, dan kita hanya bisa membayangkan seberapa kuat dia nantinya. Fang mengulurkan telapak tangannya dan mencoba mengumpulkan para monster. Dia menghabiskan waktu lama untuk melakukan ini, tetapi pembantaiannya telah meninggalkan begitu banyak mayat monster untuk ditangani. Dengan itu, kristal yang sangat didambakan para Awaken ada di mana-mana. Meniru mereka, dia mengambil satu dan mencoba menyerap energinya, tetapi sistem mengatakan dia tidak dapat menyerapnya. Ini sangat membingungkannya sehingga dia melepaskan zirahnya. Energi spiritual di dalam kristal adalah metode utama bagi para petarung untuk meningkatkan bakat mereka. Dia sudah menjadi awaken, jadi mengapa dia tidak bisa melakukan hal yang sama dan menyerap seperti mereka? Beberapa kali mencoba berakhir dengan kegagalan, tetapi dia merasakan sesuatu yang lain memasuki tubuhnya, sesuatu yang bukan kristal. Akhirnya, dia menyadari bahwa itu adalah arwah kematian dari mayat monster di sekelilingnya. Jika aura kematian yang dia butuhkan untuk menjadi lebih kuat, maka dia tidak membutuhkan kristal lagi. Hanya dengan membunuh semua yang ada di sekitarnya sudah cukup untuk membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah memahami hal ini, dia segera bergegas kembali ke puncak tebing. Sekarang, akan mudah baginya untuk membalas dendam pada Kuna. Namun, dia hanya disambut oleh kehampaan saat tiba di hutan di atas. Dia melihat kunci rusak yang dimaksudkan untuk menjebaknya di sana selamanya. Marah dan bertekad untuk balas dendam, dia menghancurkan kunci itu sampai dia bisa memikirkan cara untuk melarikan diri. Yang bisa dia lakukan hanyalah meningkatkan kekuatannya sendiri. Di tahun pertama terperangkap di dungeon, dia membunuh hampir 200.000 monster, mencabik-cabik tubuh mereka. Dia belajar untuk memakannya dengan aman dan teringat sesuatu yang mungkin menjadi tiket keluarnya. Setahun yang lalu, dia sedang membaca panduan monster bersama Jin Yu. Makhluk bernama Seraphis, sang pembuka segel, menjadi sangat populer di komunitas. Dia tinggal di lautan tak berujung, dan ketika gerbang dimulai ulang, dia akan muncul dengan kuncinya. Umumnya, dunia di dalam gerbang akan dimulai ulang ketika semua monster di dalamnya telah dibantai. Jika memang seperti yang dia katakan, membunuh semua monster di sana adalah satu-satunya cara baginya untuk kembali. Di tahun berikutnya, dia melenyapkan hampir 400.000 monster. Di tahun ketiga, 1.500.000 monster berhasil ditumbangkan. Dia lelah dan rindu untuk kembali ke dunia nyata. Rasanya membersihkan seluruh dungeon dari monster adalah hal yang mustahil. Meski begitu, dia terus maju dan mendapati dirinya menghadapi lautan monster yang sesungguhnya. Aliran musuh yang tak ada habisnya sebelumnya semua berasal dari titik itu. Seolah merasakan kehadirannya dan menyapanya, sesuatu yang besar muncul dari dalam air. Dalam 10 tahun terakhir, level para makhluk telah meroket dan dia sekarang melawan musuh peringkat S. Dia menyerang tanpa rasa takut, tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain menang. Bentrokan pertama membuatnya terpental ke tanah yang keras. Jika dia tidak hati-hati, maka kali ini dia benar-benar bisa mati. Dia menghilang dalam sekejap cahaya dan tiba-tiba mengarahkan pedangnya tepat di dekat mulut musuh yang menganga. Begitu saja, lawan kelas S itu tumbang. Fang terengah-engah karena luka dan kelelahan. Ada lubang besar di tubuhnya dan terkadang dia berpikir untuk menerima pelukan kematian. Pikiran ini muncul, bahkan sekarang saat dia menghadapi gerombolan monster lain. Namun dia tidak bisa melupakan wajah Kuna saat mengkhianatinya, dan dia tidak bisa berhenti memikirkan Jin Yu yang pasti menunggunya. Dengan mengingat hal itu, dia bertekad untuk membunuh semua monster dan menangkap Seraphis. Bagaimanapun, dia harus keluar dari sana tidak peduli berapa lama pun waktunya. 20 tahun berlalu, dan sebatang pohon mistis berdiri di bawah langit biru tua. Di antara cabang-cabangnya bersembunyi Fang, yang bahkan tidak membunuh satu monster pun tahun itu. Satu-satunya yang tersisa di dungeon adalah Griffin, yang harus dia sergap untuk ditangkap. Mengincar kesempatan yang sempurna, dia melompat ke atas target yang tidak curiga. Dia melakukannya dengan baik dan menebas lehernya, merobek dagingnya hingga tulangnya terlihat. Namun, luka terbuka itu dengan cepat menutup dan burung itu berbalik untuk membalas manusia itu. Dia tidak bisa membunuhnya selama setahun penuh, dan itu telah menjadi beban pikirannya. Fang melawan balik untuk membutakan musuh terakhir dan melancarkan pukulan kuat. Tak mau kalah begitu saja, ia melepaskan serangan besar yang membentang di langit. Dia pernah menghadapi ini sebelumnya, dan tahu persis betapa frustrasinya hal ini. Sepanjang tahun, dia telah disiksa oleh gerakan yang sama persis ini, yang menghalanginya untuk akhirnya mencapai tujuannya.
Gerakannya sangat cepat dan secara bertahap memperpendek jarak. Saat akan terkena serangan, dia berbalik dan memanggil kemampuan bertahan untuk memblokir serangan itu. Griffin itu terkekeh dan berbicara, mengatakan bahwa ia sedang menunggunya melakukan hal itu. Saat itu juga, kemampuan monster itu muncul di belakangnya dan menghantam punggungnya, membuatnya terbang tinggi ke langit. Sebagai lawan, Griffin adalah salah satu dari sedikit yang bisa memuaskannya. Serangan sihir, kecepatan, dan kekuatan monster itu hampir tak terkalahkan, dan itu satu-satunya monster kelas Super S yang pernah dia temui. Dia disuruh menjadi budaknya. Jika ingin nyawanya diampuni, serangkaian serangan lain muncul di atasnya, siap menyerang. Benar-benar monster tingkat tinggi yang bahkan mampu menginterogasi manusia. Meski begitu, menganggap Fang sebagai manusia saat ini mungkin adalah sebuah kesalahan. Melihatnya bercanda, bahkan saat menghadapi kematian, monster peringkat Super S itu melepaskan serangannya, yang semuanya mengenai target secara langsung. Namun, dia baik-baik saja. Saat dia hampir mati barusan, gelombang hitam di dalam dirinya terpicu, dan untuk waktu yang singkat, semua kerusakan terhadapnya tidak akan efektif. Selain itu, dia mampu memberikan luka yang mencegah semua monster menyembuhkan diri. Mengatakan seharusnya monster itu tidak memberinya kesempatan untuk bernapas, Fang melompat untuk membunuh musuh untuk selamanya. Tebasan leher mayat hidup mengenai sasarannya, merobek tubuhnya dan gunung-gunung besar di belakangnya. Dengan ini, monster terakhir di dungeon telah dikalahkan, dan proses mulai ulang gerbang pun segera dimulai. Awan di langit terbelah dan terbuka. Dia langsung tahu bahwa dari sinilah makhluk yang didambakannya akan datang. Sesuai dugaannya, seraf itu turun, montok dan hampir seperti bayi saat berbaring dengan lembut. Bereaksi seketika, dia melompat ke arah pembawa kunci, memanggil sayap mayat hidup di punggungnya. Makhluk yang dia cari selama 2 dekade kini hanya beberapa inci dari tubuhnya. Meletakkan tangannya di atasnya, dia merasa dirinya perlahan-lahan tenggelam. Bahkan Serapis pun terkejut dengan apa yang terjadi, jadi dia menyuruhnya untuk tidak bergerak dan segera memberikan kunci itu padanya. Dia mengulangi ini lagi dan lagi, setelah menghabiskan puluhan tahun menunggu. Tiba-tiba, wujud makhluk surgawi itu berubah dan bergerak seperti pita, meliuk dan berputar secara fleksibel. Tak lama kemudian, ia menyelesaikan transformasinya dan menjadi pemegang kunci. Akhirnya, Fang mendapatkan kekuatan untuk kembali ke dunianya setelah 2 dekade. Seberkas cahaya besar melesat turun dari langit dan menghancurkan tanah tandus. Di kawah yang ditinggalkan oleh benturan itu, ada Fang yang melihat keluar dan bertanya-tanya apakah dia akhirnya kembali ke dunia nyata. Mengingat betapa kosongnya tempat itu, seolah-olah dia masih berada di dungeon tanpa orang. Tiba-tiba, sesosok makhluk menyerangnya dari belakang. Serangan mendadak itu cukup mengejutkan hingga melukainya. Jadi dia menyerang dengan marah, teringat bahwa dia sudah memusnahkan semua monster. Satu pukulan membuatnya jatuh terhempas ke tanah. Akhirnya, setelah melihatnya dengan jelas, dia melihat bahwa itu sebenarnya hanyalah babi hutan biasa. Mengalahkan makhluk peringkat S adalah hal biasa baginya, tapi sekarang seekor babi hutan malah menyulitkannya. Sepertinya dia menghabiskan seluruh aura kematiannya saat menahan runtuhnya dungeon. Sekarang, dia hanyalah seorang awakened biasa peringkat rendah. Dia menemukan sebuah kabin terbengkalai yang digunakan oleh para hunter dan masuk dengan harapan menemukan sesuatu untuk dimakan. Sambil memanggil siapapun yang mungkin ada di sana, dia perlahan membuka pintu dan mengintip ke dalam. Tertata rapi di lantai adalah tumpukan tulang yang masih memiliki sisa-sisa daging manusia. Untungnya, ini memberinya beberapa pakaian yang secara mengejutkan modis untuk para hunter. Terlebih lagi, dia menemukan peta yang mungkin masih bisa digunakan meskipun waktu telah berlalu. Dia pergi dengan sedikit perbekalan yang ditemukannya, meninggalkan kristal sihir sebagai semacam pembayaran untuk barang-barang itu. Fang tiba di kota dalam waktu singkat dan dikelilingi oleh orang-orang seolah tidak terjadi apa-apa. Rumah sakit tempat Jinyu dirawat seharusnya ada di dekat sini, dan dia akhirnya akan bertemu dengannya lagi. Saat itu, seseorang memberinya selebaran dan meminta dukungan untuk Wild Souls. Pemandangan menjijikkan menyambutnya saat dia melihat wajah kuna di selembar kertas itu. Membuat segalanya lebih buruk, pengeras suara membuat pengumuman, menampilkan wajah yang sama di layar setinggi gedung pencakar langit, dan memperkenalkannya sebagai Kapten Guild Wild Souls. Meskipun masih muda, dia bisa membunuh monster peringkat S sendirian, dan telah menyumbangkan beberapa kunci kepada masyarakat. Mengakhiri iklan itu, para penonton dianjurkan untuk segera bergabung dengan Guild. Semua itu membuat Fang marah, yang meremas selebaran itu, dan melemparkannya ke tempat sampah. Dia dengan cepat tiba di rumah sakit dan menyadari tidak banyak yang berubah sejak terakhir kali dia di sana. Sebuah suara keras memanggil seorang pendeta, memintanya untuk menyelamatkan putranya karena dia telah bekerja begitu lama tanpa bayaran. Namun, sang abdi Tuhan itu menghina gajinya dan mengatakan itu jauh dari cukup untuk biaya pengobatan. Tanpa sedikit pun belas kasihan, dia mendorong wanita tua itu ke samping.
Fang menangkapnya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Tetapi begitu dia melihat wajahnya, dia mengenalinya meskipun puluhan tahun telah berlalu. Dia juga mengenalinya sebagai Zhang Yi, perawat yang merawat Jin Yu selama ini. Sambil menangis, dia bertanya mengapa dia datang setelah sekian lama dan dengan menyesal memberitahunya bahwa Jin Yu telah meninggal, tidak bisa menunggunya. Berita itu menghantam hatinya seperti truk dan dia kemudian membawanya ke makam gadis itu. Itu terjadi 20 tahun yang lalu, tepat saat dia masuk ke dalam dungeon. Tubuhnya tiba-tiba mulai kejang, dan dua pendeta peringkat menengah tidak cukup untuk menyelamatkannya. Karena tidak ada yang mengurusnya, Zhang Yi membeli sebuah makam agar dia bisa memiliki tempat peristirahatan. Masih sambil menangis, dia berterima kasih kepada perawat tua itu atas semua yang telah dilakukannya untuk mereka. Sebagai kompensasi untuk biaya pemakaman Jin Yu, dia memberinya sebuah kristal sihir. Matanya terbelalak kaget saat melihat inti monster peringkat S dan mencoba menolaknya. Namun, dia hanya meletakkannya dengan lembut di telapak tangannya. Dia mendengar percakapannya dengan pendeta dan mengatakan itu akan lebih dari cukup untuk putranya. Setelah urusan itu selesai, dia memintanya untuk pergi lebih dulu karena dia ingin menghabiskan waktu bersama Jin Yu. Pemuda itu berjongkok di depan makam dan menangis sambil mengeluarkan setumpuk inti peringkat S dari sakunya. Dia dengan susah payah mengumpulkan semuanya, memastikan dia punya cukup uang untuk membayar tagihannya dan memberinya semua yang dia inginkan. Sekarang setelah dia tiada, semua itu tidak berguna dan tidak lebih dari kepingan batu di tanah. Saat pemuda yang berduka itu meminta maaf tanpa henti, aura kematian dari pemakaman mengalir ke dalam tubuhnya. Sebuah pesawat terbang di atas saat dia menangis dan mengganggu momennya dengan menyiarkan pengumuman lain. Mendengar nama Kuna berkali-kali hari itu, kesedihan Fang sejenak tergantikan oleh amarah murni terhadap pria yang menjebaknya. Jadi dia menembakkan gelombang energi gelap yang merobek pesawat menjadi dua. Anehnya, Kuna berada cukup dekat untuk melihat kejadian itu saat terjadi. Para pemburu, khawatir dengan ancaman terhadap pemimpin mereka, segera bergerak untuk menyelidiki. Sementara itu, kembali ke pemakaman, Fang berhasil memulihkan hampir setengah kekuatannya, berkat jumlah aura kematian. Fang masih diterima oleh sistem keamanan pusat misi dan komunikasi. Tempat itu seramai biasanya. Orang-orang yang datang ke sana biasanya adalah mereka yang tidak mau tunduk pada guild dan para pendukung dari luar yang tidak dibayar oleh mereka, sama seperti dia sebelumnya. Dia melihat tempat itu dengan cara yang berbeda, kembali setelah 20 tahun berlalu. Kuno pasti percaya bahwa dia sudah lama tiada, jadi itu berarti sebelum kemunculan besarnya, dia harus melakukan yang terbaik untuk tidak menarik perhatian. Dia menyaksikan seorang pria bernama Kango mengeluh tentang seorang pembeli yang terlalu lama. Pedagang itu menawar, mengatakan barangnya tidak berharga tanpa inti. Saat pertengkaran mereka memanas, Fang memutuskan untuk ikut campur. Dia telah melihat banyak monster amfibi seperti itu di dungeon dan tahu di mana letak inti mereka. Untuk menggerakkan tentakel mereka, kristal sihir sering kali tumbuh di cakar mereka. Jadi dia mematahkannya dan menyerahkan barang itu kepada pemiliknya, yang gembira dengan perolehan tak terduga itu. Dia ternyata baik dan menawarkan Fang sebagian kecil, tetapi pemuda itu menolak dan meminta bantuan lain. Setelah mendengar rencananya untuk memasuki dungeon, dia meminta untuk bergabung. Orang-orang biasanya lebih memilih uang, tetapi karena dia berbeda, Kango menanyakan tujuannya. Dia berbohong tentang sedang melakukan penelitian dan perlu melihat monster untuk tujuan itu. Ditanya tentang bakatnya, dia bilang dia tidak punya, tapi berjanji akan mengambil alih tugas pendukung. Seorang anggota yang tampak sakit-sakitan, Alex, mencibir kata-katanya dan mengatakan bahwa sampah tanpa bakat lebih baik mencari pekerjaan paruh waktu di guild. Pemimpinnya meminta untuk tidak memedulikannya karena kelompok kecil seperti mereka tidak mampu menerima orang biasa. Bahkan jika cuma satu, biasanya mereka akan menyeret seluruh kelompok dan mempertaruhkan nyawa. Mengabaikan mereka sepenuhnya, Fang melihat luka pria sombong itu dan bertanya apa yang terjadi hingga lengannya menjadi seperti itu. Dia ikut tes masuk ke sebuah guild dan terluka karena terlalu percaya diri. Alex cemberut mendengar kata-kata pemimpin yang terang-terangan menghina itu. Pendatang baru itu menyadari bahwa lukanya juga mengandung racun kuat yang membutuhkan perawatan mahal, jadi dia mengejeknya karena bicara seolah tahu cara menyembuhkannya. Tersenyum dan tahu betul bahwa dia bisa, Fang meminta sepotong cakar monster pada si pedagang. Dia menyuruh Alex untuk mengunyah dan menelannya, dan dia ternyata patuh. Menyuruhnya melakukan itu hanyalah sebuah kedok, agar dia tidak menyadari pemuda itu menyembuhkan lukanya sendiri. Racunnya hilang dalam sekejap, membuat mereka sangat senang. Bahkan Kango terkesan dengan pengetahuannya, saking terkesannya dia mengizinkannya masuk ke dalam party. Untuk berjaga-jaga, mereka berniat mencari satu orang lagi yang punya bakat sebelum memasuki dungeon. Sementara itu, orang lain memperhatikan Fang, lebih tepatnya, jaket yang dia kenakan. Dia menelepon seorang bos besar,
Dan meskipun dia belum menemukan putranya, dia telah menemukan informasi penting. Bau yang berasal dari jaket pria itu sudah pasti berasal dari putranya. Lebih tepatnya, itu adalah bau mayat putranya. Dia diperintahkan untuk mengikuti target dengan cermat dan terus menyampaikan informasi penting. Mengikuti perintah itu, Mugo mendekati kelompok tersebut dan bertanya, apakah mereka mencari anggota lain. Dia bilang bakatnya adalah indera yang diperkuat, dan selain itu dia juga pemanah yang hebat. Karena itu sudah cukup bagus bagi sang kapten. Kanggo melengkapi parti mereka yang beranggotakan 5 orang dan memanggil pedangnya dari ikat pinggangnya untuk akhirnya memasuki dungeon. Fang bingung dengan jumlahnya karena hanya ada 4 orang. Di hutan kecil nanti, mereka berkumpul kembali dengan seorang hunter lain. Moxia selalu datang lebih dulu, terutama karena dia tidak suka tempat yang ramai. Dialah anggota kelima. Tapi meskipun dia menyamar, pemuda itu yakin bahwa dia sebenarnya adalah monster yang berpura-pura menjadi manusia. Bahkan si pemanah dengan indera yang tajam tidak menyadari rahasianya, tetapi tidak ada yang bisa luput dari pengalaman Fang membunuh monster selama puluhan tahun. Meskipun begitu, dia tidak merasakan sedikitpun niat membunuh dari gadis itu. Kango memegang sebuah kunci dan bertanya apakah semua orang siap untuk memulai. Kuncinya tidak bermahkota, artinya tidak akan ada monster sulit di dalam dungeon. Parti itu membuka gerbang dan masuk dengan sang kapten yang memimpin jalan dengan gembira. Sementara Fang bertanya-tanya apakah mereka benar-benar mengikuti monster yang menyamar di dalam, Alex menasihatinya untuk tidak menyia-nyiakan hidupnya karena dia telah menyelamatkannya. Dia menyuruh penyihir itu diam, mencampurkan sedikit niat membunuh hingga membuatnya merintih. Penyihir itu cemberut dan berkata Fang tak tahu apa yang baik untuknya, tapi Fang bersikeras tak ada gunanya mundur. Sekarang mereka sudah di sana, dia masuk paling akhir, dan gerbangnya tertutup di belakangnya. Begitu saja, dia kembali ke dalam dungeon. Sisi lain dari gerbang itu adalah daratan vulkanik, tapi Kango dengan tenang memberikan penjelasan tentang hal-hal yang harus diwaspadai. Monsternya tidak akan terlalu berbahaya, tapi suhu tinggi dan racun di udara bisa mematikan. Untuk misi ini, mereka akan fokus melawan anjing magma, karena inti dan tanduk kecil mereka sangat berharga. Karena dia petarung jarak dekat yang hebat, dia akan berpasangan dengan penyihir andalan mereka. Sementara itu, Moxia, yang merupakan seorang controller, akan satu tim dengan pemanah baru. Terakhir, Fang bukan petarung, dan akan fokus mengumpulkan inti dan tanduk. Tepat setelah mereka selesai bicara, para monster mendatangi para pemburu dengan sendirinya. Dengan waktu 10 jam, semua orang langsung beraksi. Anjing-anjing magma itu menggeram dan mendekat, mendesis karena panas saat membuka mulut mereka untuk memperlihatkan mata di dalamnya. Kango melompat lebih dulu dan langsung membelah targetnya. Dia mengirimkan pecahan batu ke Alex, yang dengan berani menghadapinya dan memberikan dukungan dengan mengubah pecahan itu menjadi rentetan es tajam yang kuat. Serangan itu merobek monster lain yang bahkan tidak punya kesempatan. Dengan sombong, penyihir itu menyuruh Porter untuk mulai mengumpulkan material. Fang melakukan perintahnya dan dengan tenang mengambil bagian-bagian dari mayat monster itu. Dia berkata pada dirinya sendiri untuk menahan situasi ini sebentar lagi. Saat dia lengah, beberapa monster berhasil menyelinap di belakangnya, tapi dia hanya perlu melepaskan sedikit auranya untuk membuat mereka lari ketakutan. Sementara itu, Mugo diam-diam mengikuti Moxia yang sedang aktif. Seharusnya dia menguntit targetnya, tapi sekarang malah terjebak dengan orang lain. Keduanya mendapati diri mereka dikepung oleh musuh, dan itu terjadi begitu mereka lengah. Gadis itu menyuruhnya untuk tidak panik dan menunggu sinyalnya. Menggunakan kekuatannya, gelombang pengendali dilepaskan dari kepalanya, dan anjing-anjing itu merespons dengan membuka mulut mereka, membiarkan mata mereka yang rentan terbuka lebar. Begitu Mugo diberi sinyal, dia memindai area itu, memperhatikan semua musuh dan sudut tembak yang tepat. Sebuah panah dipasang dan saat dilepaskan meninggalkan embusan angin yang kuat. Panah itu menembus target pertama, tapi bukannya berhenti, panah itu terus melaju ke target berikutnya, berbelok dan melengkung untuk mengenai semua monster di sana dengan tepat. Pemanah itu menembakkan satu lagi untuk mempercepat. Setelah pekerjaan selesai, dia mengambil kembali panah yang melesat langsung ke tangannya. Sementara itu, pasangan lainnya sedang berlomba siapa yang bisa membunuh lebih banyak musuh. Ekspresi Fang tidak sedikit pun bersemangat atau khawatir. Level musuhnya sangat rendah sehingga dia akan beruntung jika bisa memulihkan 1% kekuatannya setelah 10 musuh. Alex terus menyombongkan diri dan mengejeknya selama pertarungan. Dia menembakkan sinar es ke musuh lain, tetapi musuh itu menahan serangan dan mencoba terus bertarung. Ia memperlihatkan matanya yang dipenuhi dengan kekuatan aneh. Fang menyadari apa yang sedang terjadi. Dia menyuruh penyihir itu untuk berhenti menggunakan sihir dan menyerahkannya kepada kapten dengan pedang besar, tetapi pemburu sombong itu menolak menerima perintah bahkan dari orang yang menyelamatkan hidupnya. Semburan sihir es ditembakkan ke anjing pemburu yang terluka.
Serangan itu mengenai target dan membekukan seluruh tubuhnya. Namun, gagal membunuh seekor monster dalam satu serangan berisiko membuatnya berevolusi, dan sihir hanya mempercepat prosesnya. Seperti yang diduga, makhluk yang lebih kuat menerobos cangkang beku itu. Penampilannya yang seperti iblis sudah cukup untuk membuat penyihir es itu merinding. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan kematian mungkin benar-benar akan datang hari ini. Menolak untuk menyerah, dia meyakinkan dirinya sendiri untuk terus menyerang sampai monster itu mati. Sebuah tombak es besar ditembakkan ke monster itu, tetapi es tebal itu pecah saat bersentuhan, gagal memberikan kerusakan apapun. Itu hanya membuat anjing pemburu yang berevolusi itu jengkel, yang membalas dengan melepaskan gelombang lahar ke musuhnya. Ini bukan bagian dari rencana, tetapi Fang menyadari bahwa dia harus turun tangan jika tidak ingin mereka mati. Sebuah energi misterius menarik Alex ke langit di luar kehendaknya, tetapi menyelamatkannya dari lahar. Pemandangan itu begitu baru sehingga Kango bertanya-tanya bagaimana dan kapan dia membangkitkan sihir terbang. Mendarat tepat di depannya, penyihir itu menyarankan untuk lari karena musuh itu berada di luar jangkauan mereka. Dia ditanya bagaimana gajinya akan dibayar jika mereka pergi tanpa barang jarahan. Kapten yang gigih memerintahkan Moxia untuk mengendalikannya, jadi dia dengan patuh langsung beraksi. Sayangnya, perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh baginya untuk melakukannya. Alex kembali mencoba meyakinkan semua orang untuk mundur, bahkan mengatakan bahwa mereka bisa melupakan bayarannya. Namun, tubuhnya tiba-tiba melayang, sekali lagi dibawa oleh kekuatan Fang. Penyihir itu telah diberi sayap yang membawanya tepat di dekat mulut monster itu. Dia memohon agar mereka tidak membawanya lebih dekat, tetapi malaikat mayat hidup tidak punya rencana untuk mengabulkan permohonannya. Alex berada tepat di atas mulut iblis yang mendesis dari anjing pemburu yang telah berevolusi. Monster itu menyemburkan semburan lahar yang nyaris tidak bisa dia hindari bersama dengan kematian. Saat ia menyiapkan serangan lain, Fang menyadari kesempatannya untuk menyerang selagi ia sedang dalam masa jeda. Sedikit jentikan jarinya membuat lengan si penyihir meraih belati kayu kecil. Yang mengejutkannya, sebuah bilah hitam tajam muncul dari energi tersebut. Dia berteriak kaget saat merasakan beratnya senjata di lengannya. Tidak dapat menahannya. Ujungnya mengarah ke bawah dan dia jatuh bersamanya. Anjing itu terbelah dua seperti mentega, sementara kekuatan jatuhnya juga merobek tanah di belakang target, bahkan membelah gunung di dekatnya menjadi dua. Fang menyadari bahwa mustahil untuk mengatur kekuatan yang keluar saat mengendalikan seseorang dengan aura kematian. Sementara itu, Alex masih terengah-engah dari pengalaman yang seolah-olah di luar tubuh. Kehancuran di depannya begitu besar sehingga dia ragu apakah dia benar-benar melakukannya. Di sisi lain, Kango sangat gembira karena dia punya jurus andalan lain. Tidak ingin melepaskannya, si penyihir memberikan penjelasan dangkal tentang penerimaan dan mengejutkan Fang dengan benar-benar mengakui pencapaian itu. Karena mereka menyelesaikan misi 10 jam dalam 3 jam, Mugo menanyakan perintah selanjutnya. Sebenarnya, Kango sudah berpikir untuk melakukan sesuatu. Alasan dia mendapatkan kunci itu dengan murah tampaknya karena banyak orang mati di sana. Ada gua yang belum dijelajahi lebih dalam, dan tidak ada yang kembali setelah mencoba menjelajahinya. Namun, jika Alex bisa membunuh monster peringkat B, maka seharusnya tidak ada masalah untuk memeriksanya. Sebelum si penyihir bisa menolak, Fang menggunakan kekuatannya untuk memaksanya mengangguk setuju dengan cepat. Begitu saja, mereka memberanikan diri masuk ke dalam gua yang berbahaya dan menyeramkan. Cahaya redup di dekat pintu masuk sudah cukup untuk menunjukkan betapa berisikonya di dalam. Karena jalurnya rumit, Kango memberitahu semua orang untuk mengikutinya dengan cermat. Namun, yang mengejutkan, dia tidak menemukan siapapun di belakangnya. Jadi, pemimpin yang seharusnya pemberani itu berpegangan pada si penyihir, berpikir dia bisa mengalahkan setiap musuh di sana. Di sisi lain, Fang telah pergi sendirian. Monster yang hidup di gua biasanya menunggu sampai manusia masuk, lalu menyegel pintu masuk di belakang mereka. Dengan kata lain, mereka mungkin menunggu untuk menyergap kelompok di jalur samping. Dia memberanikan diri masuk lebih dalam, sementara Mugo menguntitnya dari belakang. Jika dia ingin menanyai target sendirian, sekarang adalah waktu yang tepat. Saat itu, pemuda itu melihat sekelompok anjing magma yang telah berevolusi berkali-kali. Si pemanah panik, tahu bahwa gerombolan seperti itu akan membunuh bahkan para Awakened peringkat B. Yang membuatnya kaget dan kagum, monster-monster kuat itu terpotong-potong dalam sekejap mata. Dia melihat porter yang seharusnya tidak berdaya itu, mencabik-cabik mereka. Kebanyakan bahkan tidak bisa melawan karena tubuh mereka hancur bahkan sebelum mereka bisa melihatnya datang. Sialnya bagi mereka adalah apa yang dibutuhkan Fang untuk memulihkan aura kematiannya yang telah terkuras. Setelah beberapa saat bergerak lebih dalam ke gua, Fang akhirnya menemukan musuh yang cukup menarik baginya. Puan cepat tangannya mengalihkan serangan pertamanya, tetapi monster itu menembakkan semburan lahar yang besar untuk membalasnya. Mendorong tangannya ke depan, malaikat mayat hidup itu memanggil bola hitam dari aura kematian murni.
Kekuatannya cukup untuk menetralkan ledakan lahar sepenuhnya tanpa perlawanan. Dia bertanya, apakah hanya itu yang bisa ditawarkan monster itu dan apakah monster itu meremehkannya. Sebagai hukuman, dia melemparkan bola hitam itu ke musuh dan menggunakannya untuk menghancurkan seluruh tubuhnya hingga tak bersisa. Kekuatan itu menekan tubuh kerasnya, tetapi juga mengirimkan getaran ke seluruh dinding gua. Sementara para hunter lain bertanya-tanya apa yang terjadi, serangan itu menembus gua dan melesat keluar. Di sana, mayat monster terkuat terbaring sementara aura kematiannya dikuras. Fang terbang di atasnya, mengambil semua kekuatan untuk memulihkan kekuatannya sendiri. Sementara itu, Mugo menatap dengan kaget dan tidak percaya betapa dia tidak sebanding dengan targetnya. Pria muda itu tiba-tiba berbalik setelah merasakan suatu kehadiran. Menyadari bahwa dia terlihat, si pemanah dengan putus asa menunduk untuk bersembunyi, tetapi malaikat mayat hidup itu sudah melesat menuju targetnya. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di atas Mugo dan tampak seperti perwujudan kematian. Anehnya, dia melewatinya begitu saja dan menghujamkan tangannya ke tanah, mengatakan trik seperti itu tidak akan mempan padanya. Tangannya sudah melingkari leher Moxia, tetapi melihat dia sudah menyiapkan belati untuk melawan, dia menyadarkannya dan merebut senjatanya. Lehernya hampir remuk oleh cengkeramannya, yang juga memaksanya melepaskan penyamaran manusianya. Dia mundur saat Fang memastikan bahwa dia benar-benar monster yang bersembunyi, tapi Fang tanpa henti menuntut untuk tahu mengapa dia mengikutinya. Dia menceritakan kembali hari di pemakaman saat Fang meledakkan pesawat Kunha. Takdir berkata lain, dia ada di sana untuk menyaksikan amarahnya, dan secara kebetulan dia juga memiliki keinginan untuk membunuh ketua guild itu. Sambil menambahkan bahwa si pemanah sedang mendengarkan dari belakangnya, dia bertanya apakah Fang ingin dia melanjutkan penjelasannya. Dia merenungkannya sejenak dan memutuskan untuk membiarkannya hidup untuk saat ini, tetapi pergi agar bisa berpura-pura mereka tidak pernah bertemu. Mugo sudah berlari saat merasakan pria iblis itu mendekat. Fang tidak mengejarnya dan malah membungkuk. Moxia memakai kembali penyamarannya dan bertanya apa yang sedang dia lakukan, jadi dia menjawab bahwa dia hanya melakukan pekerjaannya mengumpulkan batu sihir. 5 jam kemudian, party itu berkumpul kembali dan Kango, dengan polosnya berpikir tidak ada hal buruk yang terjadi. Dia bertanya pada Fang apakah dia melihat sesuatu yang aneh, tetapi porter itu juga berpura-pura tidak tahu. Kedamaian di hutan dimensi terganggu saat mereka membuka gerbang untuk kembali. Tanpa membuang waktu sedetik pun, sang pemimpin langsung meminta untuk memeriksa hasil jarahan. Dia menyesal membawa manusia tak berdaya saat diberi segenggam hasil yang sedikit, tetapi dengan cepat mengubah sikapnya saat Fang merogoh sakunya dan memberinya setumpuk penuh inti. Dengan tumpukan lain dari sakunya yang lain, nada bicara sang kapten berubah total. Menolak ajakan minum gratis, pemuda itu pergi sendiri. Sementara yang lain juga pergi, Mugo segera menelepon seseorang. Dia bilang dia tidak bisa menghadapi targetnya sendirian dan akan membutuhkan 3 pemburu terampil untuk membantunya. Kecewa karena tidak bisa mengumpulkan banyak aura kematian, Fang mengincar dungeon yang lebih kuat. Tepat pada saat itu, sebuah sarung tangan emas melesat ke arah wajahnya. Sarung tangan itu cukup berat untuk mendorongnya mundur, tapi untungnya dia melompat mundur dan bertahan tepat waktu. Serangan yang dipenuhi aura kematian sudah menghalangi jalannya, jadi dia menembakkan sinar untuk menghancurkannya. Namun, dia bingung karena mantranya benar-benar dinegasikan, seolah-olah kemampuan mereka dirancang khusus untuk melawan kemampuannya. Di depannya, 3 penyerang tak dikenal muncul dari bayang-bayang. Mugo menyusul dari belakang, mengatakan dia membawa beberapa ahli setelah kejutan di gua. Meyakinkan bahwa dia tidak akan membunuhnya dan hanya akan mematahkan anggota tubuhnya, si pemanah meluncurkan anak panahnya. Pertarungan sengit pecah di hutan yang tenang. Fang menyaksikan dengan tenang dan diam saat sebuah anak panah melesat ke arahnya. Sementara ini terjadi, musuh lain memulai mantranya. Proyektil itu menghilang, tetapi lingkaran sihir besar muncul dari bawah kakinya. Dengan ini, sang penyihir memanggil senjata yang hilang, dan panah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul untuk menembak target dari tanah. Mereka terkejut saat dia menghindari setiap panah tanpa tergores sedikit pun, tetapi Mugo menolak menyerah dan melancarkan serangan khusus. Meskipun tertangkap tanpa masalah, Fang tidak langsung melihat benda yang terpasang padanya. Sambil terkekeh, si pemanah menekan detonator yang menyebabkan magnesium oksida yang dibuat khusus untuknya meledak. Dia benar-benar buta. Saat penglihatannya pulih, sepasang tangan kerangka raksasa sudah mencengkeramnya. Mereka sebenarnya cukup terkesan karena dia bisa bertahan melawan mereka begitu lama. Si petarung diberitahu untuk tidak memukul terlalu keras karena mereka harus menjaganya tetap hidup. Dia bilang tidak perlu khawatir dia akan mati. Sayangnya, dia tidak bisa berjanji bahwa targetnya akan bisa berbicara setelah pukulan yang dia berikan dengan sarung tangan besinya. Fang mengeluarkan sedikit aura kematian dari mulutnya, tapi itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi musuh di depannya. Pria itu jatuh ke tanah, lengannya terpotong-potong.
Mematahkan leher tangan tengkorak itu cukup mudah, dan saat gadis yang mengendalikan mereka terkejut dengan pelariannya yang tiba-tiba, dia mengangkat telapak tangannya untuk mencoba menangkapnya lagi. Dia menyambut tangannya dengan tangannya sendiri, merasa terhina karena gadis itu berani menantangnya dengan kekuatan sekecil itu. Merasa diejek, dia menendang perutnya dan membuatnya sesak napas dalam sekejap. Sementara itu, sang penyihir menggunakan mantra lain dan memanggil panah untuk menembak dari belakangnya. Tidak melewatkannya, dan sudah menolak untuk berurusan dengan trik liciknya lagi, Fang menyerang pria pengecut itu secara langsung. Begitu saja, ketiga elit itu telah diatasi, tapi Mugo masih menembakkan panah lemah ke arahnya. Mengabaikannya, malaikat mayat hidup itu berjalan menghampirinya dan menyambar busurnya. Hanya dengan kekuatan fisik semata, dia mematahkan busur seberat 400 pon itu menjadi dua tanpa berkedip. Lalu sambil menjewer telinga si pemanah, Fang mengangkatnya dan menuntut untuk tahu siapa yang mengirimnya. Jika itu Kuna, artinya identitasnya telah terbongkar, dan dia harus membunuh semua orang di sana. Mugo bertanya apakah dia sadar pakaian siapa yang dia kenakan. Dia menuduhnya membunuh putra bos dan pura-pura bodoh meskipun begitu. Kenyataannya menyadarkannya, dan dia kesal karena mengambil jaket sembarangan malah menimbulkan masalah. Dia menyentil anak buah itu dan menyuruhnya untuk membawanya ke bosnya. Begitu saja, sebuah mobil mewah dan mahal melaju di malam hari setelah menjemput mereka berdua. Mugo memberitahu Lulu bahwa dia membawa target kembali apapun situasinya dan meminta untuk dibayar. Manajer itu memerintahkannya untuk diam karena mereka telah diperintahkan untuk tetap diam sampai mereka tiba di Puri. Karena takut, bawahan itu melakukan apa yang diperintahkan. Mobil itu tiba di sebuah properti yang sangat besar dan melewati gerbangnya. Pintu keluar tertutup begitu mereka masuk dan mereka dibawa ke karpet merah yang mengarah ke singgasana besi. Di sana, Zack duduk muram dan menantikan tamunya. Seperti biasa menyedihkan, Mugo memujinya dalam upaya mencari muka, tetapi ditanya apakah dia diizinkan berbicara sepatah kata pun. Setelah si tikus dibungkam sekali lagi, bos itu beralih ke satu-satunya orang yang ingin dia ajak bicara. Fang tersenyum dan menyapa kepala properti itu dan ditanya apakah dia tahu mengapa dia dibawa langsung ke sana. Pria tua itu menyewa 5 penyihir tipe pengendali untuk memasang domain anti bakat. Lagi pula, target mungkin tidak akan masuk jika dia merasakannya sedikit pun. Itu benar. Dan bahkan sang Undead Angel tidak bisa menggunakan kekuatannya sama sekali. Melihat sekelilingnya, dia menyadari ada sesuatu yang lebih dari ini, dan tahta yang diduduki Zack kemungkinan besar meningkatkan kekuatan domain. Ini untuk memastikan dia tidak bisa menggunakan bakat apapun di dekatnya. Mugo menyombongkan diri lagi, mengatakan dia pasti terkejut dengan tindakan yang mereka ambil. Mugo menggunakan kekuatannya untuk mengirim pesan pada bos dan memberitahu cara mereka bisa menjepit pengguna aura kematian. Zack berdiri dari tahtanya dan menatap tajam pemuda itu, tapi Fang bahkan tidak berkedip. Dia disuruh menjawab dengan jujur dan ditanya siapa yang menyuruhnya untuk membunuh putranya. Hunter itu bilang dia tidak membunuh siapapun dan mulai menjelaskan, tapi si pemanah mengarahkan busurnya, marah karena dia masih berani berbohong. Muak dengannya, malaikat kematian itu berbalik seketika dan mulai menghajar pria, menyebalkan yang menangisi lengannya yang patah. Dialah yang pada akhirnya menyebabkan kesalahpahaman ini, dan Fang sudah muak memahami orang yang begitu menyebalkan. Saat dia selesai menghancurkan serangga yang mengganggu itu, banyak titik merah muncul di seluruh tubuhnya. Saat para penembak jitu membidiknya, Zack kembali bertanya siapa yang mengirimnya untuk membunuh putranya. Merasa kasihan padanya, pemuda itu masih mencoba untuk meluruskan kesalahpahaman. Dia memohon dan bersikeras bahwa dia hanya mengambil pakaian itu secara acak, tapi pria tua itu percaya dia berbohong tanpa malu, merasa terhina dan menginjak kepalanya. Menginjak lebih keras, dia menyuruh para penembak jitu untuk menembak segalanya, kecuali di tempat dia menginjak. Sial baginya, Fang akhirnya mencapai batasnya, terutama saat dia teringat bagaimana Kuna meremehkan dan menindasnya sebelumnya. Mengabaikan para penembak jitu, dia menyingkirkan kaki pria tua itu terlebih dahulu dan kemudian mengirimkan untayan aura kematiannya untuk mengikuti laser yang diarahkan padanya. Dia mengikuti setiap orang, bahkan menembus penghalang yang seharusnya tidak bisa ditembus. Kekuatannya menyelimuti senjata mereka dan segera menembus seluruh penghalang lalu mengambil alih tubuh mereka. Dalam sekejap mata, semua orang yang membidik dari jauh tiba-tiba melayang di udara, semua ditarik ke arahnya. Saat mayat-mayat berjatuhan ke halaman, Fang menuntut agar mereka mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Para penembak jitu dimaksudkan untuk menggandakan keamanan, tapi teropong mereka malah digunakan untuk menembus penghalang. Menyadari bahwa dia bukan tandingannya, Zack akhirnya memutuskan untuk mendengarkan. Hunter itu melepaskan kekuatannya dan melepas jaket yang dimaksud. Melipatnya dengan rapi, dia bilang akan dengan senang hati mengembalikan pakaian itu dan memberitahu bahwa dia menemukannya di gubuk seorang hunter. Wajah yang familiar muncul saat lokasi itu disebutkan.
Alex teringat racun di lengannya saat mereka pertama kali bertemu dan mengatakan dia mendapatkannya di sana. Seharusnya dia sedang minum-minum dengan yang lain sekarang. Tapi karena Kango tumbang setelah satu minuman, dia harus mencari pekerjaan lain untuk mendapatkan uang. Dia mencoba untuk lolos, mengatakan dia hanya di sana untuk mendinginkan senjata dan tidak mencoba membunuhnya. Mugo entah bagaimana bangkit meskipun sudah dipukuli dan menyebutkan seorang pemburu Shuhai. Alex mengonfirmasinya, mengatakan bahwa pria yang dimaksud melakukan kanibalisme dan bahkan menggigitnya. Mendengar tentang ciri khas ini, Fang jadi teringat akan kerangka utuh yang dilihatnya di gubuk yang dia kira hanyalah properti. Sekarang, setelah dipikir-pikir, kerangka itu kemungkinan besar milik putra yang hilang. Dengan ini, Lolu diperintahkan untuk segera menyiapkan helikopter ke lokasi yang mereka sebutkan. Perjalanan tidak memakan waktu lama, dan mereka tiba di tengah hutan dalam sekejap. Mereka memasuki gubuk itu bersama-sama. Mugo memegang kerangka itu, memastikan bahwa aromanya mirip dengan tuan muda. Dengan bukti yang terus menumpuk, dia menyimpulkan bahwa itu memang sisa-sisa jasad putra bos. Sebelum dia bisa melanjutkan, Zack menangis tersedu-sedu sambil memeluk putranya yang telah meninggal. Dia bertanya, mengapa putranya tidak mendengarkannya dan bertindak begitu keras kepala. Dulu anak itu, yang mengenakan jaketnya, dengan gembira membanggakan kekuatan kebangkitannya. Pria tua itu bersikeras bahwa akan lebih baik baginya untuk belajar tentang bisnis keluarga. Namun, dia bersikeras untuk menjadi pemburu terhormat karena itu satu-satunya cara untuk membuat ayahnya terkesan. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi, dengan gembira mengatakan bahwa dia telah menemukan guru yang sangat kuat untuk mengajarinya. Karena ini pertama kalinya dia keluar, Lolu saat itu menawarkan untuk mengikutinya diam-diam. Tetapi Zack berkata tidak perlu karena putranya harus belajar tentang dunia luar bagaimanapun juga. Kesalahan itu merenggut nyawa putranya, dan sekarang dia hanya bisa bersumpah untuk membalaskan dendamnya. Saat ditanya di mana pembunuhnya, Mugo menjelaskan bahwa dia adalah anggota geng gunung yang berada langsung di bawah kekuasaan Kuna. Sambil meletakkan sisa-sisa kerangka di sofa empuk, Zack memerintahkan Lulu yang juga berduka untuk memanggil semua orang yang dia bisa. Dia juga patah hati atas kematian anak itu, tetapi berselisih dengan guild seperti itu akan menghancurkan organisasi mereka. Selain itu, publik berpihak pada Kuna, yang berarti mereka juga akan berisiko merusak reputasi perusahaan. Namun, jika bos besar bersikeras untuk berperang, maka dia akan pergi dan bersiap. Zack mendekap sisa-sisa jasad putranya sambil menangis, berniat membawanya pulang. Dia kemudian bersumpah untuk membalas dendam pada pembunuhnya. Sementara itu, Alex merenungkan betapa anehnya racun itu benar-benar membunuh tuan muda, karena bahkan tidak bisa melelehkan tulang dan sepertinya tidak lebih dari peringkat C baginya. Namun, ketika dia melawan orang itu, dia terluka hanya karena racun pria itu nyaris tidak menggores zirah esnya. Mengetahui bahwa dia dalam posisi yang tidak menguntungkan, dia mengatakan kepada pria itu bahwa dia menyerah. Dia ingat bahwa ada perbedaan besar dalam keterampilan. Sementara itu, Fang terganggu karena sebagian besar inti monster peringkat A telah diambil oleh kelompok Quan. Kemudian, sisa-sisa jasad putra bos dimasukkan ke dalam kotak agar mereka bisa membawanya pulang. Zack lalu meminta maaf kepada Fang atas kesalahpahaman itu, menyatakan bahwa dia sedang berduka atas putranya dan mengira Fang adalah pembunuhnya. Dia menawarkan untuk memberikan kompensasi atas masalah yang disebabkannya, dan Fang menjawab bahwa dia membutuhkan jaket yang bisa menutupi wajahnya sepenuhnya. Kemudian, Fang terlihat memasuki markas besar grup Quan. Para prajurit lain mencoba menghentikannya, tetapi dia terlalu kuat untuk mereka dan membantai mereka dalam sekejap. Anggota lain mengikuti, menyalahkannya atas kematiannya yang akan datang karena dia menerobos masuk ke neraka sendirian. Namun, seperti yang lain, mereka dikalahkan dengan mudah. Salah satu dari mereka memohon untuk hidupnya, dan Fang memerintahkannya untuk membawa pemburu Shuhai. Anggota itu segera mengikuti permintaannya dan hendak menjemput pemburu Shuhai. Tapi yang mengejutkan Fang, anggota itu dibunuh di depannya. Pemburu Shuhai, Goldo, muncul bersama dengan dua anggota peringkat A. Fang memperingatkan keduanya untuk mundur karena dia di sana hanya untuk pemburu Shuhai. Para anggota peringkat A berencana untuk menjatuhkannya dan menghabisinya sesegera mungkin untuk menunjukkan perbedaan kekuatan mereka. Fang diam-diam menegaskan bahwa itu adalah keputusan yang baik untuk pergi ke sana sendirian karena dia bisa mengumpulkan energi roh. Kedua anggota peringkat A itu kemudian melompat ke arahnya dan menyerang, tetapi dia dengan mudah menghindari mereka. Tidak ingin membuang-buang waktu untuk mereka, dia menghabisi mereka, tidak memberi mereka kesempatan untuk menjadi serius. Saat itu juga Goldo menyerangnya dengan racunnya, tetapi dia menghindarinya tepat pada waktunya. Dia mengejek pria itu karena mempermainkannya dengan trik kekanak-kanakan. Ini membuat pemburu Shuhai semakin marah, dan dia mengirimkan lebih banyak racun ke arahnya. Fang berhasil menghindar dan mengirimkannya kembali ke Goldo, melukai wajahnya.
Dia kemudian mencengkeram wajah Goldo dan menaklukkannya. Marah, pemburu Shuhai berubah menjadi wujud binatang aslinya, seekor ular, dan mencoba menyengat Fang. Tapi Fang lebih cepat dan menusuknya dengan pedangnya. Dia memberitahu Goldo bahwa dia seharusnya tidak begitu serakah dan mencoba menyerap energi roh dari seseorang yang bukan tandingannya. Goldo pada akhirnya dikalahkan. Saat itu, anggota lain muncul dan berterima kasih padanya karena telah membunuh Goldo, karena Kuna bersikeras untuk menjadikan orang itu wakil mereka. Dia mengakui bahwa dia sedang mencoba memikirkan cara untuk menyingkirkan si ular tanpa menyinggung pemimpin Guild Kuna. Dia menawarkan Fang tempat di timnya bahkan tanpa tes. Fang mengingatnya dari sebelumnya ketika dia selalu bersama Kuna. Pria itu, Taka, terkejut bahwa Fang mengenalnya. Terpicu, Fang menyerangnya dalam satu gerakan cepat. Pria itu mengaktifkan kekuatan apinya tepat pada waktunya dan menghindari serangan itu. Dia berkomentar bahwa Fang berhasil melepas pakaiannya dengan cepat untuk menghindari luka bakar lebih lanjut. Fang terkejut, lawannya sangat gesit dan dia bahkan tidak melihatnya bergerak untuk menghindari serangan itu. Taka menyebutkan bahwa dia telah membunuh 3 peringkat A yang menempatkannya di 200 teratas petualang peringkat A, tetapi dia menekankan bahwa Fang salah memilih lawan karena dia berada di 100 teratas. Dia meninju Fang dan berhasil mengalahkannya. Fang menganalisis gerakannya, berpikir bahwa dia tadi menghindar tetapi masih terbakar. Taka mengejeknya, mengatakan bahwa orang sepertinya tidak bisa memahami kekuatan seperti miliknya. Dengan ini, dia menerjang ke arah Fang, yang sekarang memegang ubin di tangannya dan melemparkannya ke arah lawannya. Dia menggunakannya sebagai pengalih perhatian dan menyerang Taka menggunakan senjatanya. Menyadari bahwa lawannya ternyata bukan kelas api, dia melawan pria itu dalam pertarungan, yang membuat lawannya bingung. Dia melancarkan pukulan bertubi-tubi, membuat Taka terkejut. Dia lalu bertanya mengapa Taka tidak membakar apapun dan bertanya apakah serangan cepat itu membuatnya tidak bisa berkonsentrasi. Dan sebagai akibatnya, dia tidak bisa lagi menggunakan pikirannya untuk mempercepat elektron. Taka terkejut bahwa dia mampu menganalisis kemampuannya setelah mengamatinya hanya dalam beberapa gerakan. Fang menyeringai, melihat lawannya bingung karena pengungkapannya. Sebelumnya, dia menyadari bahwa jaketnya mulai terbakar dari resleting bajanya. Namun, ketika mereka berada dalam jarak dekat, pakaian tipisnya hanya terbakar sangat sedikit. Lalu dia membakar ubin dengan kecepatan seperti itu, dan saat itulah Fang mengerti rahasia keahliannya. Dia menyadari ada logam di ubin dan banyak elektron bebas di dalamnya, memungkinkan pria itu memanaskannya dengan cepat. Untuk memastikan kecurigaannya, dia menggunakan pedang rohnya untuk menyerangnya. Dan seperti yang diduga, pria itu tidak membakar pedang yang terbuat dari energi roh, tetapi memilih untuk menghindarinya. Pada akhirnya, meskipun dia menyamarkan bakatnya dengan baik, Fang berhasil mengetahuinya. Dia menambahkan bahwa bakat kelas pikiran menjadi tidak berguna jika penggunanya kewalahan selama pertarungan. Terpicu, pria itu mengerahkan kekuatan penuh, membuat tidak hanya elektron, tetapi partikel lain juga melaju cepat. Dengan cara ini, dia bisa membentuk medan panas yang cukup panas untuk membakar Fang dan mengubahnya menjadi abu. Dia mengaktifkan kekuatannya, tetapi Fang lebih cepat dan memotong anggota tubuhnya sebelum dia bisa melakukannya. Pria itu berteriak kesakitan saat terbaring tak berdaya di tanah. Fang mengejeknya karena tidak tahu bahwa energi roh itu hampa dan tidak memiliki partikel yang membuatnya kalah dalam pertarungan. Taka mengakui kekalahannya dan memohon agar nyawanya diampuni. Namun, Fang menolak melepaskannya dan bersumpah akan mengirim Kuna ke neraka untuk segera menyusulnya. Seketika, pria itu teringat bahwa Fang adalah bocah yang mereka bunuh dulu. Saat Fang hendak menusukkan senjata ke dadanya, dia tiba-tiba menyebut nama Jin Yu, membuat Fang berhenti. Menyadari dia mungkin akan membocorkan informasi penting, Taka menusuk dirinya sendiri dengan pedang Fang. Dia tampaknya mati tanpa berkata apa-apa, membuat Fang bertanya-tanya apa maksudnya. Sementara itu, pria itu tersenyum dalam hati. Dia tidak mati dan hanya berpura-pura. Dia membelah partikel jantungnya untuk lolos dari kematian. Sudah 20 tahun, dan dia terkejut Fang selamat dan bahkan menjadi kuat. Dia mencoba menyambungkan kembali anggota tubuhnya, tetapi dalam kondisinya, butuh 10 menit sebelum dia bisa bergerak normal lagi. Dia ingin segera melaporkan ini kepada Kuna dan mencoba mempercepat prosesnya. Namun, Fang mengaktifkan mantra yang mengumpulkan mayat musuh-musuhnya untuk menyembunyikan bukti. Dia ingin tetap tidak menonjolkan diri dan berharap tidak ada yang mengetahui identitasnya sampai dia siap melawan Kuna. Sementara itu, Moxia, dalam wujud aslinya, mengikutinya dari belakang sambil berpikir bahwa Fang terlalu ceroboh dan merusak rencananya. Dia berubah menjadi seorang wanita yang mengenakan gaun. Kuna berdiri di hadapan monster besar seperti kepiting dengan kaki yang sangat panjang. Rekannya bertanya-tanya apakah dia benar-benar akan melawan musuh seperti itu. Kuna bilang tidak ada alasan untuk tidak melawannya dan dia baru saja naik ke peringkat A.
Dia lalu melompat ke arah monster itu dan menebas lengan-lengannya. Dia bergerak untuk membunuhnya dan menyuruh teman-temannya merekam pembunuhan peringkat A pertamanya. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai rencana karena dia tiba-tiba terperangkap di lengan monster itu. Monster itu kemudian mulai meremasnya sampai kehabisan napas. Kuna bertanya-tanya apakah dia terhipnotis? Di bawah, teman-temannya menjatuhkan senjata mereka dan melarikan diri. Tak berdaya, dia melihat cakar tajam monster itu bergerak ke arah wajahnya. Tepat sebelum kematiannya, dia ditarik dari cengkeraman musuhnya. Seorang malaikat telah menyelamatkannya. Monster itu berteriak marah saat malaikat itu menerbangkannya pergi. Dia berkata bahwa dia akan dirawat segera setelah mereka tiba di tempat aman. Dia menatap penyelamatnya dan bertanya-tanya apakah dia sekarang berada di surga. Seketika, suara telepon membangunkannya dari mimpinya. Dia melihatnya, berkata beritanya lebih baik sepadan untuk membangunkannya. Dia begitu terkejut dengan apa yang dibacanya, sampai-sampai dia meninju tembus wanita di sampingnya. Dia bertanya, bagaimana bisa seseorang di rumah mereka menghilang begitu saja, dan kemudian menyuruh untuk mengatur konferensi pers di pagi hari. Keesokan harinya, Kuna tiba di ruang pers. Dia menghibur pasangan tua di depan semua kamera, dan berkata bahwa dia akan menjadi putra mereka mulai sekarang. Asistennya memberitahu beberapa reporter untuk memberi jalan ke panggung. Kuna duduk dan mengatakan bahwa mengenai apa yang terjadi pada Balai Gunung, penyebabnya masih diselidiki. Dia mulai berkaca-kaca, mengatakan bahwa yang benar-benar menyakitinya adalah kehilangan begitu banyak saudara yang berjuang di sisinya. Untuk menghormati mereka, dia akan membangun reruntuhan Balai Gunung menjadi badan kesejahteraan kelompok. Selain itu, dia akan mendirikan dana untuk anggota keluarga para korban. Pasangan tua itu berteriak bahwa yang mereka inginkan adalah keadilan. Kuna bersumpah kepada mereka bahwa tidak peduli seberapa kuat si pembunuh, dia akan menghancurkannya. Zack dan Lolu menonton konferensi pers di TV dan setuju bahwa Kuna telah mendapatkan opini publik yang positif. Zack bertanya kepada asistennya siapa yang dia pikir pelakunya. Mereka berdua kemudian saling bertatapan penuh arti, dan Lolu pergi untuk menjemput Fang. Beberapa saat kemudian, Fang berkata dia tidak akan pergi. Lolu mengatakan bosnya hanya ingin berterima kasih karena telah membantunya membalas dendam. Fang mencoba menyangkal bahwa itu adalah dia, tapi dia jelas berkeringat. Asisten itu kemudian bertanya apakah pemuda itu bisa keluar, karena kita melihat dia sebenarnya sedang melayang di depan sebuah jembatan. Kemudian, Fang berada di dalam mobil, dan Lolu bertanya apakah dia selama ini tinggal di jembatan itu. Dia juga bertanya-tanya apakah pemuda itu punya keinginan untuk kembali ke rumah aslinya. Fang bilang tidak karena tempat itu membuatnya depresi. Mereka segera tiba di mansion, dan Lulu mengumumkan bahwa Fang ada di sini. Zack menawarkan pemuda itu teh untuk membantunya tenang. Mereka berdua menyesapnya. Setelah itu Zack mengatakan dia sedikit berlebihan. Fang bertanya bagaimana dia tahu itu adalah perbuatannya. Pria tua itu menjawab bahwa sehari sebelumnya dia melihat tatapan tertentu di matanya. Malam itu juga, Balai Gunung menghilang. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya dan menyembunyikan bukti sebaik ini. Fang menjawab bahwa dia juga punya alasan pribadi untuk melakukannya. Zack lalu memintanya untuk meletakkan cangkirnya agar dia bisa menuangkan teh lagi. Dia bilang dia tahu Fang punya dendam terhadap Kuna, tapi Kuna mendapat dukungan dari banyak orang. Jika Fang melawannya, Fang yang akan dianggap sebagai penjahat. Dia bertanya apakah pemuda itu ingin punya musuh di mana-mana, sama seperti di gerbang. Ini membuat Fang bertanya-tanya bagaimana dia bisa tahu tentangnya. Zack melanjutkan bicaranya, mengatakan bahwa pemuda itu kuat dan bisa membunuh peringkat A. Tapi bagaimana dengan peringkat S atau bahkan orang itu? Orang-orang itu akan jauh lebih sulit untuk dihadapi. Fang bertanya apakah orang tua itu menyuruhnya menghentikan pembalasan dendamnya. Zack tersenyum, menyalakan sebatang rokok dan berkata tidak ada yang akan berhenti. Dia meyakinkannya bahwa mereka akan membalas dendam, menambahkan kata umpatan untuk menekankan maksudnya. Zack berkata sebelum Fang bisa melanjutkan balas dendamnya, dia perlu menyiapkan 3 hal, rencana, sekutu, dan uang. Kebetulan sekali, dia memiliki ketiganya. Fang menatapnya dan melihat bahwa dia benar. Zack lalu bertanya kapan terakhir kali dia mandi karena baunya tidak sedap. Dia kemudian memerintahkan seorang pelayan untuk membawa Fang ke kamar mandi dan merapikan kamar putranya. Lolu lalu masuk dan mengatakan kesepakatan untuk mencaplok Kwang Bao terlalu berisiko. Zack bertanya apakah asistennya berpikir pemuda itu agak mirip dengan putranya yang sudah meninggal. Lolu berpikir sejenak lalu berkata dia memang melihat kemiripannya. Dia menambahkan bahwa tuan muda lebih tampan. Fang lalu membuka pakaiannya dan masuk ke kamar mandi. Dia terlalu malas untuk naik ke atas dan memutuskan untuk bersih-bersih di sini saja. Tiba-tiba, 2 gadis masuk dan terkejut melihatnya. Salah satu dari mereka memiliki penglihatan kabur dan bertanya-tanya apakah dia kakaknya. Dia kemudian berlari dan memeluknya, percaya bahwa kakaknya masih hidup.
Fang terlalu terkejut untuk berkata apa-apa. Pelayan itu kemudian memberikan kacamata kepada nona muda itu. Pemuda itu bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dia sekarang melihat bahwa itu orang yang berbeda dan berteriak ada preman. Dia lari keluar dari kamar mandi sementara pelayannya mengingatkannya untuk berpakaian. Pelayan itu juga hendak pergi, tetapi Fang meletakkan tangan di bahunya dan menyuruhnya menunggu di luar. Dia selesai mandi dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan wanita itu di sini. Dia berjalan keluar dengan penampilan yang bersih. Dia berkata pada pelayan itu jika dia punya waktu untuk ini, kenapa tidak bunuh saja Kuna? Dia berubah dan kita melihat bahwa itu sebenarnya Moxia. Dia bilang orang asing yang ingin mendekati Kuna semuanya harus diperiksa. Fang bertanya apa rencananya. Dia bilang dia akan menunggu kesempatan selagi berada dalam perlindungan bos besar. Dia kemudian berubah kembali ke penampilan pelayannya dan berkata dia sudah selesai berbicara dengannya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Kemudian, Zack memberinya jaket dan dengan canggung mengatakan bahwa dia sekarang telah bertemu dengan putrinya. Fang mengatakan itu adalah kecelakaan sebelum meminta jaket hitam. Zack meledak mengatakan putranya juga suka memakai warna hitam. Lulu kemudian masuk dan mengatakan ada yang salah dengan dana grup Mountains dan menarik perhatiannya ke donatur utama. Zack terkejut melihat bahwa itu adalah Adol dari Guild Naga Hitam. Dia pikir wanita itu gila dan kemudian melemparkan tablet itu kembali ke asistennya. Dia kemudian pergi keluar dan memberitahu Fang bahwa dia harus ikut. Di tempat lain, seseorang meletakkan batu mahjong di atas meja. Kita melihat beberapa preman sedang asik berjudi. Tiba-tiba terdengar suara tabrakan keras dan meja itu beserta mereka semua terlempar berantakan. Kita melihat mobil Zack baru saja menabrak dinding saat Lulu membuka pintu untuk membantunya keluar. Salah satu preman bertubuh besar bertanya, apakah mereka cari mati karena mengganggu naga hitam? Dia mencoba memukul Fang, tetapi pemuda itu dengan mudah membuatnya menabrak langit-langit dengan sikutannya. Satu lagi mengubah tangannya menjadi semacam bor kertas dan bergerak maju. Fang menangkapnya dengan tangannya dan mematahkannya. Dia kemudian menendang perutnya dan mencengkeram leher lawannya yang tersisa. Dia menyiapkan tinjunya, lalu meninju pria itu lurus ke tanah. Zack menyuruhnya berhenti karena dia tidak sedang melawan monster. Dia kemudian menyuruh Lulu untuk menangani semua preman itu, karena Fang tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Jika ada yang mati, dia tidak akan bisa berbicara baik-baik dengan Adol. Lulu berjalan maju dan menghadapi sejumlah lawan. Kabut mulai keluar dari kakinya saat dia bergerak maju. Tak lama, seluruh ruangan dipenuhi kabut tebal. Beberapa anak buahnya bertanya-tanya apa artinya ini. Salah satu dari mereka berteriak agar semuanya tetap waspada. Dia tidak sadar peti mati Iron Maiden telah muncul di belakangnya. Peti itu dengan cepat tertutup, menjebaknya di dalam. Lulu mengintip dari celah dan mengatakan mereka di sini untuk Adol. Dia bilang bosnya ada di dalam saat kita melihat semua anak buahnya telah terperangkap di Iron Maiden mereka sendiri. Zack berjalan maju, dan kita kemudian melihat seorang pria tua yang sakit-sakitan dengan berbagai peralatan medis terpasang di tubuhnya. Chio, pemimpin tua yang sakit-sakitan dari grup naga hitam, bertanya pada Zack apa yang dia inginkan. Zack mengambil lilin dari pajangan Bada Zava di dekatnya sambil dengan sinis memuji Chio karena begitu dermawan dan bahkan menyumbangkan uang ke yayasan amal. Dia kemudian membiarkan lilin menetes ke Chio untuk menyiksanya. Chio mengklaim bahwa menyelundupkan inti kristal ke Yayasan Kuna sangat penting jika mereka ingin membayar ratusan karyawan dan keluarga mereka. Dia juga mengatakan perlu mengambil tindakan semacam itu untuk menengahi perdamaian antar berbagai guild. Zack memberitahunya bahwa dia akan mengampuninya jika dia memberitahukan apa yang sedang dilakukan Kunha. Chio menunduk karena tidak bisa menjawab. Zack memanggil Lulu untuk bertindak dan sang letnan langsung tahu apa yang harus dia lakukan. Lulu menendang tabung oksigen Chio hingga berlubang. Zack lalu menahan inhaler pria tua itu dari mulutnya. Zack menuntutnya untuk segera memberitahukan apa yang ingin dia ketahui. Chio menceritakan bagaimana dia membantu Kuna membeli seorang anak yang bangkit dari pegunungan dan kemudian menempatkan anak itu di sekolah yang dia danai. Dia melanjutkan, sambil mulai kesulitan bernapas, bahwa dia pikir dia sedang mempersiapkan anak itu sebagai prajuritnya, tetapi kemudian dia mulai menerima anak-anak normal juga. Zack mengembalikan inhalernya, dan Chio segera bernapas darinya. Pria tua itu menghela napas lega. Zack memperingatkannya jika dia memberitahu siapapun tentang kunjungan mereka, dia akan memberitahu Kuna bahwa dia telah menceritakan semuanya. Zack kemudian memanggil anak buahnya untuk pergi. Melihat Zack beraksi membuat Fang berpikir dia adalah bos yang luar biasa. Kemudian, Fang berada di bar, menyesap alkohol, sambil bersantai. TV di bar menunjukkan Kuna dalam acara amal, membuat Fang kesal. Dia bertanya-tanya bagaimana Kuna bisa menjadi orang besar hanya dalam 20 tahun. Tiba-tiba, Fang disiram muntahan. Ternyata Kango yang mabuk baru saja memuntahinya.
Meskipun begitu, pria besar itu tetap memaksa Alex untuk lanjut minum. Meskipun sesumbar, dia tiba-tiba tertidur. Saat dia pingsan, Alex mengambil inti kristal dari saku Kango dan kemudian menawarkan Fang untuk mentraktirnya minum seolah-olah uang itu miliknya. Fang dan Alex menonton TV bersama, di mana lebih banyak Celebrity Awakened ditampilkan di acara amal. Alex melihat salah satu Awaken, dan dia mengenali serta terkejut bahwa orang itu menjadi terkenal hanya karena satu peristiwa 10 tahun yang lalu. Fang menjadi tertarik dan bertanya apa yang terjadi 10 tahun lalu. Alex memberitahunya bahwa ada insiden besar saat itu yang disebut pengawasan tembok besar. Fang menjawab bahwa dia tidak tahu tentang insiden itu karena dia terisolasi dari dunia selama 20 tahun. Fang mencoba mengingat apa yang sedang dilakukannya saat itu. Dia ingat saat itu dia berada di dungeon di atas tumpukan mayat monster. Dia membuat hamburger dari daging berbagai monster dan memakannya untuk makan siang. Itu membuatnya menginginkan kehidupan di luar dungeon, di mana dia tidak perlu membantai apapun setiap kali harus bertahan hidup. Pada saat yang sama, Alex sedang menyuapi gurunya yang sudah tua dan sakit-sakitan, Shin. Tiba-tiba, sebuah peringatan status muncul yang dilihat oleh Shin dan Alex. Peringatan itu berbunyi bahwa ada bahaya di tembok besar dan semua Awaken terbaik harus bersiap untuk mengusir penjajah asing. Shin yang sudah tua langsung bangkit, bersemangat karena akan ada pertarungan. Alex bertanya kepada gurunya apakah mereka bisa melewatkan misi itu, karena sepertinya sangat berbahaya bagi seseorang sepertinya yang baru saja lulus ujian peringkat C. Shin memberitahunya bahwa dia terlalu takut untuk bertindak saat panggilan pengawasan tembok besar berbunyi ketika dia masih muda, dan itu mengakibatkan orang tua dan saudara-saudaranya terbunuh. Dia bersumpah bahwa kali ini dia akan bertindak. Alex melihat bahwa lelaki tua itu serius saat Shin mengeluarkan tongkat sihir es terkuat di dunia. Alex memutuskan bahwa akan aman di medan perang selama gurunya ada di sana untuk melindunginya. Mereka berangkat menuju tembok besar. Di sana, mereka melihat banyak Awakened yang kuat berkumpul. Alex bersemangat saat melihat Fang, orang yang dikenal sebagai peringkat S, yang bisa membunuh orang tanpa bergerak. Dia juga melihat Sheba, yang dia sebut sebagai monster yang lulus ujian peringkat S dengan tangan kosong, dan kehilangan tangan kirinya saat mengalahkan 3 monster super peringkat S. Shin menggoda muridnya karena bersikap seperti pemula yang terpukau melihat para peringkat S. Shin menunjuk ke suatu arah untuk menunjukkan kepada Alex siapa pemain terbesarnya. Alex terkejut melihat Zoni, seorang pria yang dia peringkatkan kedua setelah pemimpin negara Vagilia. Selain itu, dia melihat Duro yang dikenal memiliki IQ 390 dan tidak masuk peringkat karena kurangnya pengalaman bertarung yang sesungguhnya. Duro melihat Shin dan terkejut karena dia datang. Zoni mendekati wajah Alex dan memberitahunya dengan tatapan mengintimidasi bahwa dia terlalu lemah untuk berada di sini. Alex menatap punggungnya dengan jijik karena merasa diremehkan. Shin membela muridnya dan memberitahu Zoni bahwa dia hanya akan menonton dari pinggir. Alex meninggikan suaranya pada semua orang, meyakinkan mereka bahwa dia tidak takut menghadapi para penyerbu. Duro hanya tertawa dan memberitahunya bahwa dia adalah anak muda bodoh yang harus lari jika keadaan memburuk. Mereka menatap ke cakrawala laut tempat musuh mereka akan muncul. Shin melaporkan bahwa ada objek tak dikenal di kejauhan yang beratnya lebih dari 2.700.000 ton. Dia juga melaporkan bahwa satelit tidak dapat melihatnya dan radar pun tidak dapat mendeteksinya. Dia menyimpulkan bahwa satu-satunya strategi yang mereka miliki adalah membawa kekuatan tempur sebanyak mungkin sebelum benda seberat 2.000.000 ton itu mencapai pantai mereka. Alex ketakutan, bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Duro yakin bahwa 2 armada kapal induk pasti akan datang. Dia juga menyimpulkan bahwa penyerbu mereka pastilah dari negara Bikania. Penghalang yang biasanya tak terlihat di sekitar negara mereka, Vagilia, tiba-tiba menjadi terlihat dengan cahaya kuning dari sebuah ledakan. Beberapa kapal perang menembus penghalang. Para Awakened Vagilia melihat bendera Bikania di kapal-kapal itu. Duro bertanya pada seseorang apakah mereka bisa menggunakan senjata yang dikenal sebagai air mata surga untuk menghancurkan kapal-kapal itu, tetapi operator senjata mengatakan bahwa air mata surga memiliki 31% kemungkinan dicegat oleh pesawat dan misil mereka. Kapal utama semakin mendekati pantai. Beberapa petarung di kapal khawatir tentang pertempuran yang akan datang. Pemimpin mereka, Mash, berpidato tentang bagaimana mereka memiliki armada paling elit dan awaken terkuat di Kepulauan Chain. Dia menyatakan bahwa mereka lebih baik mati daripada menerima kekalahan. Pesawat tempur pasukan Bikania menembakkan meriam elektroniknya, tetapi dinding es raksasa menutupi pantai, menghalangi serangan itu. Jarak dinding es itu sangat dekat dengan jet-jet tempur sehingga mereka menabraknya. Ternyata dinding es itu adalah hasil usaha Shin dan Alex. Melihat mereka menghentikan pasukan musuh membuat Alex yakin bahwa mereka bisa mengalahkan mereka.
Bron, salah satu petarung dari pasukan Bikania, merasa terhina karena mereka berani melawan. Dia mengambil pilar logam raksasa kapal itu lalu melemparkannya ke dinding es yang menyebabkannya pecah. Alex hendak melancarkan serangan, tetapi Shin menyuruhnya mundur sementara dia yang menyerang. Sang guru menggunakan kemampuan esnya untuk membekukan lautan. Itu menjebak semua kapal di tempatnya. Mash memberitahu musuhnya bahwa ini tidak cukup untuk menghentikan mereka. Duro memanggil operator untuk mengaktifkan Heaven Steer. Awan hitam tiba-tiba terbuka. Mash melihat ke atas dan terkejut melihat cahaya terang menembus langit. Sinar cahaya menghujani, menghancurkan kapal-kapal. Terangnya ledakan menerangi malam. Senyum Alex memudar menjadi cemas saat mereka melihat banyak petarung kuat yang selamat dan mendatangi mereka. Di lautan es, jumlah mereka tak terhitung. Zoni bertanya pada Chim yang memakai helm berteknologi canggih tentang perkiraannya mengenai kekuatan tempur kedua belah pihak. Chim memperkirakan bahwa pasukan Chain Islands memiliki 1 orang, 8 rank S, 197 rank A, dan 412 rank B. Sementara mereka, negara Fagilia, memiliki 1 orang, 5 rank S, 26 rank A, dan 89 rank B. Dia kemudian menghitung Alex sebagai 1 rank C. Ini menghina Alex, yang bertanya apa salahnya menjadi rank C. Dia menyatakan bahwa dia adalah penyihir tingkat 2 dan menyerbu musuh yang tak terhitung jumlahnya. Dia akan merapal mantra dengan tongkatnya, yakin bahwa dia bisa mengalahkan rank manapun. Dia menyatakan akan membunuh setidaknya beberapa Awaken dari Chain Islands. Dia mengaktifkan beberapa pedang es. Mash memanggil Hang, sang pegulat sumo, untuk mengatasi serangannya. Alex yakin bisa mengalahkan pegulat sumo itu, tapi Shin takut muridnya pasti akan dikalahkan. Duro meyakinkan Shin bahwa anak itu akan baik-baik saja. Sementara itu, Alex baru saja ditendang oleh Hang dan terlempar ke belakang. Dia terbang begitu jauh hingga menabrak dinding batu di belakang pasukan Fagilia sekalipun. Alex terkejut dan tidak bisa bergerak. Dia bertanya-tanya apakah musuhnya adalah rank A atau S. Duro memberitahunya bahwa dia hanyalah rank B dan musuh sedang menjajaki keadaan terlebih dahulu dengan rank B. Hang menyombongkan kekuatannya hanya untuk menyadari bahwa kaki kanannya sudah hilang. Duro mengungkapkan bahwa dia menaruh racun di pakaian Alex karena tahu dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Hang kesakitan sambil memegangi lukanya. Yang lain mencoba membantunya tetapi anggota tubuh mereka menguap begitu menyentuh luka itu. Sementara itu, semangat Alex sudah hancur dan dia menangis ingin pulang. Duro mengejek Mash dengan mengeluarkan botol penawar racun saat dia tahu bahwa orang-orang yang terkena racun telah menguap menjadi tiada. Mash memberitahu para petarung Fagilia tentang intelijen mereka yang menginformasikan ada 3 pedagang Bikania yang bersembunyi di negara mereka dan mereka berniat untuk mengekstraknya, tidak peduli seberapa banyak mereka ikut campur. Duro mengolok-oloknya dengan memberitahunya bahwa dia sudah melenyapkan para pedagang itu. Mash menjawab bahwa dia tidak bercanda dan mereka harus menyingkir. Duro menyadari bahwa meriam elektromagnetik di kapal mereka berasal dari Bikania dan simbol Bikania mereka juga dapat dilihat di bawah lapisan cat. Duro bertanya apakah mereka benar-benar ingin mati demi Bikania. Mash dan anak buahnya terdiam karena tidak bisa menjawab. Duro menawarkan mereka untuk bersekutu dengan Fagilia dan menawarkan mereka untuk diperlakukan seperti teman dan setara. Duro mempermanis kesepakatan dengan menjanjikan Mash posisi wakil pemimpin. Mash menjawab bahwa dia tidak punya waktu untuk omong kosongnya dan bahwa mereka akan memasuki perbatasan mereka apapun yang terjadi untuk mengambil kembali pedagang mereka. Mash memerintahkan 20 prajuritnya untuk maju. Zoni bertanya pada Duro, apakah mereka bisa mengulur waktu sedikit lebih lama agar bala bantuan mereka bisa datang, tapi Duro mengatakan padanya tidak ada gunanya melakukan itu. Duro menjelaskan kepada Zoni bahwa semua orang yang bisa membalikkan keadaan pertempuran sudah ada di lapangan, dan siapapun yang akan datang membantu mereka akan berada di bawah peringkat S dan tidak akan membantu. Dia juga waspada bahwa pasukan Pulau Berantai mungkin memiliki sesuatu yang disembunyikan yang akan membuat bala bantuan mereka menjadi lebih sia-sia. Duro menyusun rencana bahwa dia akan mengalahkan Mash dan 8 peringkat S, sementara Zoni dan yang lainnya menangani sisanya. Zoni bertanya apakah dia bisa melawan 9 peringkat S sendirian. Dia menjawab bahwa kemampuannya tidak boleh diremehkan. Dia mengingatkan Zoni bahwa dia pernah melawan yang terkuat di Vigilia dan menang, bahkan mengalahkan Zoni juga. Zoni mengeluh bahwa dia menang hanya karena dia menipunya untuk meminum obat pencahar. Sementara itu, 20 orang yang dipanggil Mash sedang memakan bola bercahaya seukuran kelereng. Mereka kemudian diperintahkan untuk menyerang pada saat yang sama. Zoni dan para Awakened lainnya bersiap untuk menyerang. Duro bertanya-tanya apakah musuh mengirim tentara sebagai umpan meriam untuk menguji mereka terlebih dahulu. Mereka melihat bahwa 20 orang yang menyerang memiliki mata merah menyala dan kulit merah saat mereka berlari. Itu membuat Shin sadar bahwa mereka telah menelan pecahan giok.
Dia memberitahu yang lain untuk tidak menyerang ke 20 orang itu. Shin malah membuat dinding es tebal seukuran kastil yang memisahkan mereka dari musuh-musuh mereka. Upaya mempertahankan dinding itu membuat lelaki tua itu lelah. Jadi Shin meminta Alex untuk membawakannya obat jantung. Alex masih di dinding batu, tidak bisa bergerak. Fang malah berlari ke arah Alex dan mengambil obat darinya. Shin berpikir dinding itu tidak akan menahan mereka lama karena pecahan giok meningkatkan energi tubuh mereka sehingga mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Duro memperingatkan semua orang bahwa yang datang adalah setara dengan 20 air mata surga dan meminta siapapun dengan sihir pertahanan untuk datang membantu. Sementara itu, Shin berlutut karena dia sangat lelah menjaga dinding itu. Dia memegang banyak sekali obat jantung di telapak tangannya lalu menelan semuanya sekaligus. Dia berterima kasih pada Fang karena telah membawakannya obat-obat itu. Shin mengeraskan dinding esnya dengan mengkristalkannya. Para Awakened lain memperkuat dinding es itu dengan sihir mereka sendiri. Sementara itu, salah satu dari 20 prajurit telah tiba di dinding dari sisi lain. Dia mencengkeram dinding itu, lalu berteriak. Dia meledak seperti bom, merusak dinding hingga titik di mana hanya butuh satu serangan lagi dari 19 yang tersisa untuk menembusnya. Zoni khawatir mereka akan hancur jika ke-19 orang itu menyerang sekaligus. Dia melompat tinggi melewati dinding untuk melawan bom manusia dari sisi lain. Dia menerjang ke arah 19 pria itu dan menghajar mereka semua sendirian. Dia meninju salah satu dari mereka ke atas, mengirimnya tinggi ke langit di mana dia bersinar. Sesaat kemudian, pria di langit itu meledak. Mash memerintahkan 4 bom manusia untuk tetap bersama Zoni, sementara yang lain menuju ke dinding untuk terus melemahkannya. 4 bom manusia itu menyerang Zoni, sementara yang lain menuju ke dinding. Zoni menangkap ke-4 orang yang bergantung padanya dan berputar berulang kali, sampai dia melemparkan mereka semua ke langit. Mereka meledak di berbagai bagian medan perang. Sementara itu, Seba, petarung tangan kosong peringkat Esfagilia, sedang melemparkan beberapa petarung Chain Island ke langit dengan tangan buatan kirinya. Dia menunggu mereka mendarat. Mereka mati saat jatuh ke tanah es. Dia bangga memiliki bakat untuk membuat lawan yang bisa terbang sekalipun menjadi tidak sadarkan diri hanya dengan melemparkan mereka 10.000 meter ke udara. Sementara itu, Duro menumpahkan racun pada banyak musuh. Semua yang terkena racunnya berubah menjadi tulang belulang. Duro bingung mengapa musuh melakukan ini. Mereka semua menyerbu perbatasan, padahal mereka tahu tidak punya peluang melawan petarung lain di negara ini, bahkan jika mereka memenangkan pertempuran di tembok besar. Tidak peduli bagaimanapun dia memikirkannya, kerugian dari invasi mereka lebih besar daripada keuntungannya. Dia memerintahkan Chim untuk tetap di belakang agar bisa terus menghitung jumlah pemain di lapangan. Dia kemudian memerintahkan semua orang untuk membunuh semua penyerbu. Seorang petarung dari Chain Island mendekati Duro, menanyakan apakah dia pengguna racun peringkat es seperti dirinya. Dia memperlihatkan pedangnya, yang dia sebut pedang kecambah racun. Dia mencoba menebas Duro, tetapi kerangka ular raksasa muncul untuk menahan pedangnya. Terungkap bahwa ular mayat hidup itu dipanggil oleh Fan. Dia percaya dia perlu mengulur waktu untuk Duro agar bisa membuat rencana untuk memenangkan pertempuran. Sementara itu, Mash berada di tempat lain di medan perang, menembakkan pedang api ke Zoni. Zoni nyaris tidak terluka, tapi dia menjadi serius. Tahu Mash bisa membunuhnya jika tidak berhati-hati. Dia mendekati Mash dalam sekejap yang mengejutkannya. Dia membuat penghalang sihir yang menahan tinju Zoni. Zoni memberikan begitu banyak tekanan padanya sehingga dia melihatnya sebagai monster. Zoni melancarkan rentetan pukulan ke arahnya, tapi tidak ada yang bisa menembus perisainya meskipun dia terdorong mundur. Mash menikmati sensasi melawan musuh yang kuat. Zoni memberitahu Duro untuk berhenti berdiam diri dan ikut bertarung. Duro meneriakinya untuk diam agar dia bisa berpikir. Saat Zoni menghindari pedang api Mash, dia mengingatkan Duro bahwa dia berjanji akan mengalahkan para peringkat es sendirian. Duro begitu tenggelam dalam pikiran, tidak tahu apa tujuan musuh atau bagaimana cara menang, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tepat saat Tojo, si pengguna petir, mencoba menendangnya. Duro mendapat pencerahan. Dia menangkis tendangan itu dan kemudian berada di belakang Tojo. Dia berbisik padanya bahwa dia sekarang tahu apa tujuan mereka. Ini membuat Tojo gugup, jadi dia lari darinya. Duro tersenyum karena bangga baru saja menipu orang itu. Tojo bertemu dengan Mash. Dia melapor kepada pemimpinnya bahwa Duro telah mengetahui rahasia mereka. Mash segera terbang ke arah Duro sambil memerintahkan semua peringkat es untuk memprioritaskan membunuh Duro. Dia menyatakan bahwa itu harus menjadi prioritas utama mereka. Semua peringkat es bergegas menuju Duro. Zoni melihat semua peringkat es berkumpul, dan dia bertanya-tanya apa yang direncanakan Duro. Sementara itu, banyak petarung kuat juga berkumpul ke arahnya, mengganggunya, sehingga dia tidak bisa istirahat.
Shin sedang melawan salah satu petarung peringkat es Ambe, tetapi dia dengan cepat mundur karena dia juga menuju ke arah Duro. Shin memblokir jalannya dengan sangkar es yang berputar-putar. Ambe menyadari bahwa dia tidak bisa keluar. Shin bersumpah bahwa dia akan melenyapkan setidaknya satu peringkat es agar beban Duro lebih ringan. Bron tiba-tiba memukul kepala Shin hingga putus dari belakang. Bron dan Ambe kemudian meninggalkan mayat lelaki tua itu. Alex melihat guru tuanya mati dari dinding batu tempat dia masih berada. Dia sangat marah dengan ini, sehingga dia mencoba untuk bangun, tetapi malah tersandung. Dia bersumpah dengan air mata di matanya, bahwa dia akan membunuh semua petarung dari Chain Island. Sementara itu, satu peringkat es telah menjebak kaki Duro di tanah dengan sihir. Pengguna racun itu adalah seorang petarung peringkat es dan kemudian memanggil tentakel beracun untuk menyerang Duro. Duro membalasnya dengan penghalang racun. Sementara itu, petarung peringkat es lainnya menyerang dengan semburan api yang besar. Meskipun demikian, penghalang Duro tetap bertahan. Penghalang itu juga melelehkan es di bawahnya, memberi Duro jalan kabur ke bawah tanah. Namun, salah satu peringkat es, Tetsu, sudah berada di bawah tanah untuk menemuinya di sana. Sebuah ledakan terjadi di bawah tanah. Yang lain menunggu saat asap menghilang. Mereka melihat sesuatu terlempar. Mereka melihat lebih dekat dan ternyata itu adalah kepala Tetsu. Duro keluar dari asap, menyeret tubuh Tetsu bersamanya. Mash memerintahkan peringkat es yang tersisa untuk menyerang Duro sekaligus. Dia kemudian memerintahkan dua peringkat es lainnya untuk tetap di belakangnya, agar mereka bisa mengamati pertempuran dan mencari celah. 5 peringkat es mengelilingi Duro. Ambe meminta peringkat es lainnya, Kyo, untuk membantunya menahan Duro. Kyo mengaktifkan mantra yang membuka portal di bawah Duro, jadi Duro melompat menjauh. Ambe kemudian memanggil penghalang cahaya di atas Duro, yang mendorongnya kembali ke portal. Duro mengakui, melawan beberapa peringkat es itu sulit. Dia bisa melihat kakinya tersedot ke dalam portal. Tojo lalu menyerangnya dengan tendangan, yakin dia tak bisa lagi melempar racun selagi tangannya sibuk. Begitu dia mendekat, cairan racun menyembur keluar dari dada Duro. Tojo menendang racun itu, tapi setetes masih mengenai pipinya. Hal itu membuat wajahnya hanya tersisa tengkorak dan dia pun mati. Mash menggunakan mata serba bisanya untuk menyelidiki kemampuan Duro. Sementara itu, Duro menyelimuti dirinya dengan kabut beracun. Para rank es menjauh darinya agar tidak terjebak dalam kabut. Kyo berada begitu jauh dari rank es lainnya, sehingga Duro menyergapnya dari belakang dan mematahkan lehernya. Rank es lainnya, seorang gadis dengan pedang, menyerang Duro. Dia melancarkan rentetan tebasan pedang ke arahnya, tapi Duro menghindari semuanya. Sementara itu, para rank es mengepung Duro lagi. Sang manusia racun mulai frustrasi karena sudah bekerja keras, tapi 6 dari mereka masih hidup. Mash lalu memberitahu para anak buah rank S-nya bahwa matanya mengatakan Duro tidak punya bakat racun, dan dia hanya menggunakan segel pemanggil racun yang ditato di seluruh tubuhnya. Dia secara magis menyampaikan lokasi semua segel Duro kepada anak buahnya. Sekarang setelah mereka tahu triknya, mereka pikir dia jadi lebih mudah untuk dihadapi. Duro menertawakan mereka dan membandingkan mereka dengan lalat yang berpikir bisa menghancurkan batu besar hanya karena melihat satu retakan. Dia menyerang gadis dengan pedang itu. Tepat saat dia meludahkan racun padanya, gadis itu mengeluarkan penghalang sihir yang melindunginya. Musuh rank S dengan pedang kecambah beracun mengepung Duro dengan dinding racun. Duro melihat racunnya menggerogoti kulitnya, tapi reaksinya lambat. Bertindak. Duro melompat menjauh dari sangkar racun tanpa rasa takut sambil mengungkapkan bahwa dia punya penawar untuk racun itu. Tepat saat Duro akan menyerang salah satu rank S, Mash ikut campur dan menebasnya hingga terpental. Dia melemparkan racun ke Mash, tapi dia memblokirnya dengan penghalang sihirnya. Sebelum dia bisa beristirahat, Bron sudah ada di depannya dan akan memukulnya. Duro mengoleskan racun ke wajahnya sendiri, tapi Bron masih bisa memukulnya tepat di wajah tanpa terluka. Mash memuji Duro karena mampu bertarung dengan 9 petarung terhebat dari Kepulauan Berantai. Gigi Duro sekarang patah, namun dia masih tersenyum karena musuh-musuhnya berada tepat di tempat yang dia inginkan. Saat para rank S melanjutkan serangan mereka, Duro masih berkata pada dirinya sendiri untuk bersabar sampai menit terakhir agar dia bisa membunuh 2 rank S lagi sebelum dia sendiri terbunuh. Para rank S begitu berdesakan saat menyerang Duro sehingga mereka saling menghalangi. Mash memperingatkan pasukannya bahwa Duro memanfaatkan ruang yang semakin sempit karena mereka menyerang serentak. Dia memerintahkan beberapa untuk menyerang dari depan sementara yang lain dari belakang. Mereka mengganti formasi. Duro menyadarinya dan melihat ini sebagai kesempatan sempurna untuk menjalankan jebakannya. Duro melemparkan lebih banyak racun, tapi Bron menghalanginya dengan zirah kuatnya. Fang bertanya pada Alex bagaimana Duro melenyapkan 2 peringkat es sekaligus. Alex menjawab bahwa dia menunjukkan bakatnya. Duro diperlihatkan mengenakan zirah emas dan memegang pedang, sambil tertawa karena dia baru mengaktifkan bakatnya sekarang.
Saat Duro melenyapkan Bron dan satu peringkat es lainnya, Alex memberitahu Fang bahwa tidak ada yang menyangka Duro adalah seorang Awakened kelas petarung.